selesai ya. Hari ini judulnya adalah Jurus Ampuh Menjadikan Human Capital sebagai Partner Strategis bagi Tim Manajemen Perusahaan. Dan pembicaranya adalah seorang coach terkenal, Coach Baharudin SAME. Beliau adalah seorang trainer, asesor, dan konsultan juga. Beliau yang akan memberikan sedekah ilmu di pagi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat banyak bagi kita semua yang mendengarkannya. Sedikit aturan, teman-teman kalau bisa menggunakan nama yang sesuai ya. Kemudian gunakan background yang sama juga lebih bagus karena kita ada foto bersama nanti. Jika ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu atau nanti akan di-unmute untuk kalau mau bertanya langsung bisa langsung unmute ya. Sedikit bicara mengenai NQA, NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kami melakukan audit ke perusahaan-perusahaan dan kalau direkomendasikan kami akan menerbitkan sertifikat. Kemudian kami juga punya divisi assessment. Divisi assessment ini nggak sertifikat yang diterbitkan tapi hanya internal report yang lagi banyak sekarang permintaan lebih banyak ke energi audit dan yang related to cyber security seperti pen testing, kemudian vulnerability assessment dan lain-lain. Kami juga punya divisi pelatihan. Nah, salah satunya produknya adalah webinar kita di pagi hari ini. Namun kalau teman-teman ingin pelatihan yang certified baik itu internasional maupun nasional, kami ada beberapa modul. Nanti teman-teman bisa minta ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon terkait modul-modul yang kami tawarkan. Terakhir kami punya divisi solusi. Divisi solusi ini bukan konsultasi karena kebetulan NQA tidak boleh melakukan konsultasi karena kami adalah badan sertifikasi. Tapi kami berjualan software di sini. Softwarenya dalam rangka untuk memudahkan teman-teman menjalankan ISO ya. Jadi semuanya dokumentasi udah web based atau mobile based, penandatanganan, distribusi dan lainnya sudah mobile based ya. Jadi ada beberapa software yang kami tawarkan. Dan NQA udah 37 tahun lebih di bisnis ini. Kami ada di 100 negara, kami udah menerbitkan sertifikat, hampir 60.000 lebih sertifikat di seluruh dunia. Jumlah karyawan kami ada 1.000 orang di seluruh dunia. Dan hasil survei kepuasan pelanggan, mereka cukup happy, terbukti mereka loyal ke NQA minimal 10 tahun ya, terikat kontrak dengan NQA. NQA adalah salah satu badan sertifikasi terbesar di dunia. Kami nomor satu di dunia untuk aerospace scheme. Kami juga nomor satu di dunia untuk automotive scheme. Dan termasuk nomor big 3 di dunia untuk skema-skema lain. Ya. Nah, saya perlu informasikan ke teman-teman semua, event pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi segera ajak teman-teman yang lain, kirim linknya ke teman-teman yang lain untuk bisa ikutan event kita. Karena event ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat atau e-sertifikat, kemudian ingin mendapatkan e-materialnya juga, ada materialnya nanti bisa diperoleh. Kemudian ada 2 e-book yang related ke topik kita pagi hari ini, dan ingin juga mendapatkan rekamannya, ada sedikit investasi. Investasinya nggak besar, hanya sebesar Rp150.000 saja. Jadi, nah ini 2 e-book bonusnya, ya ada manajemen sumber daya manusia, ada pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. 2 e-book ini teman-teman bisa miliki ya. Oke, nah ini kembali ke Todai Event ya. Jadi hari ini kita akan membahas lebih ke topik human capital. Pembicaranya juga luar biasa, saya nggak ingin buang-buang waktu. Segera kita panggil pembicara kita yang luar biasa yaitu Coach Bahar. Silakan Coach. Terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di webinar pagi hari ini, benar-benar pagi yang cerah ya. Kenapa saya ada alasan kenapa saya buat judul strategi Jitu? Karena bagi saya judul Human Capital, saya akan bagikan dua pandangan ya Pak dan Ibu. Apakah di tempat kita berkarya, tempat kita bekerja, atau sebelumnya yang bagi yang sudah berpengalaman bekerja, memiliki persepsi dari tim di luar dari human capital, atau dalam hal ini bisa dikatakan sebagai orang human resource, atau orang HRD biasanya begitu ya. Nah ini sering-sering kita mengalami beberapa apa istilahnya, beberapa pandangan gitu ya. Beberapa pandangan yang kalau kita lihat apakah kita sebagai orang human capital atau human resources atau HRD persepsinya adalah sebagai bumper setiap masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Apakah itu benar atau kita merasakan? Terlepas dari itu semua, kita pernah merasakan ini, gitu ya. Tergantung kitanya. Kita memandang ini sebagai suatu masalah atau kita memandang ini sebagai suatu peluang, tantangan, gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita juga merasa atau tim kita juga merasa di HRD itu tempat buangan karyawan bermasalah dari divisi lain, gitu ya. Kadang-kadang itu bisa terjadi, satu dua bisa terjadi. Terkadang ini juga dijadikan tempat untuk parkiran. Ya, mohon maaf bagi manajemen melihat ya udah ada suatu masalah di karyawan, kalau nggak bisa diselesaikan parkir dulu lah di divisi HRD gitu ya, atau human capital. Terlepas itu semua. Kemudian kita juga kadang-kadang meng-act atau mengaktualisasi diri kita atau tim kita hanya sekedar reaktif dari apa yang diminta, gitu ya. Jadi reaktif sifatnya, tunggu perintah baru dijalankan. Kemudian kita suka di stempel bahwa kita ini orang administratif belaka. Nah pertanyaannya, orang administrasi itu baik apa tidak sih? Ya kan gitu ya. Ada yang bilang administrasi kalau dia profesional bagus, tapi kalau dia administratif hanya menyibukkan diri jadi nggak bagus. Apakah kita mau di mana tempatnya kita mau pijak di human capital? Dan segala stempel-stempel yang tidak enak lah biasanya begitu. Nah ini yang selalu dihadapi oleh teman-teman di HRD atau teman-teman di human capital. Kemudian kalau kita pandang lagi bahwa sesungguhnya peran human capital itu kan suka dikatakan perannya strategis loh di organisasi. Nah, apakah ini hanya jargon saja atau hanya bumbu-bumbu penyedap saja untuk menaikkan proud-nya dari human capital bahwa Anda itu orang penting loh. Tapi
apakah prakteknya sendiri di lapangan benar-benar menjadi orang penting. Ini sering kita hadapi. Jadi segala macam. Yang kita harapkan peran human capital itu berpengaruh di dalam kebijakan bisnis atau usaha. Nah, bagaimana peran kita kok bisa dijadikan bisa berpengaruh? Kemudian, apakah tim kita bisa diperhitungkan, menjadi perhitungan dari keberadaannya sendiri di organisasi? Nah, ini menarik yang ketiga. Apakah human capital itu akan kita, orang HRD atau orang human capital itu menjadikan suatu profesi, bukan sebagai pelaksana, gitu ya. Meskipun gelar profesinya nggak pernah ada di human capital ya. Seperti lah ya teman-teman dari disiplin ilmu lain, misalkan kedokteran profesi, psikolog profesi, gitu ya. Kemudian apoteker profesi. Nah, human capital belum dinyatakan profesi, tapi kita yang menjadikan itu semacam profesi. Nah, nanti kita sedikit singgung kenapa bisa dijadikan profesi, gitu ya. Coach, Ya, Coach, boleh buka dikit ya, Coach? boleh. Kan dulu itu lebih banyak orang bilang di porsi kita itu lebih ke HR ya, human resource gitu ya. Kemudian tren sekarang rata-rata juga di korporasi mulai mengganti title-nya menjadi HC atau human capital. Itu kalau bicara transisi, apa sih sebenarnya perbedaan HR dan HC itu sendiri, Coach? Kemudian kenapa kok tren sekarang berubah ke HC? Mungkin Coach bisa kasih gambaran sedikit. Silakan, Coach. Ya, sebenarnya gini, informasi yang saya dapatkan atau ilmu yang saya dapatkan, evolusi ini kalau kita bilang evolusi dari awal itu kan personal management gitu ya. Kemudian human resources cukup agak panjang nih periodenya. Kemudian mungkin sekarang human capital. Siap. Sebenarnya capital sendiri itu kan kalau kita lihat kan semacam kayak aset gitu ya. Aset, betul. Jadi istilah aset itu selama ini orang atau tim manajemen selalu mengatakan kalau berbicara human resources adalah karyawan itu adalah aset perusahaan. Nah, karena dia bicara selalu aset-aset, tapi akhirnya kalimat capitalnya jadi dimunculkan gitu. Nah, ini saya melihat begini, sebenarnya nanti akan muncul lagi human capital, setelah human capital nanti akan ada lagi di dunia yang baru. Karena evolusi ini terus berkembang. Cuma kita belum tahu namanya apa. Nanti kita lihat viralnya tuh nama apa tuh setelah capital. Tapi sesungguhnya evolusi ini sebenarnya bukan dari sisi nama saja. Yang saya tahu adalah bagaimana kita menginternalisasi fungsi yang diharapkan, apapun dia, mau dia personal management, mau dia human resources management, mau dia human capital sekalipun, apakah peran dia di organisasi itu memang sebagai enabler atau tidak? Di situ. Peran kita, harusnya kita sebagai enabler dari bisnis itu. Nah, saya sudah merasakan itu. Bagaimana di periode saya waktu itu, pengalaman saya sebagai personal management, diberlakukan sebagai personal management. Kemudian beralih diberlakukan sebagai human resources. Nah, kemudian beralih lagi menjadi seorang human capital fungsinya. Nah, peran itu nanti akan saya sharing. Begitu Pak, sedikit. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya itu mungkin sedikit, bukan promosi, tetapi sedikit memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena di dunia kita sekarang, di zaman sekarang, di era sekarang ini, banyak bermunculan istilah Gen Z. Gitu ya. Gen Z ada positif, ada negatif perspektifnya. Ada orang mengatakan Gen Z itu kalau secara negatif, dia orangnya tidak cepat puas. Gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, Gen Z ini bagus sebenarnya kalau kita mengoptimalkan jiwa dan karakternya mereka. Banyak juga perusahaan sekarang mengelompokkan Gen Z ini dengan pendekatan yang berbeda dari karyawan-karyawan yang boleh dikatakan periode kayak model di bawah kita sedikit lah, usia-usia di bawah kita. Mungkin di antara ini masih ada yang berkarya ya, itu agak dibedakan. Nah, saya melihat perlu sharing di sini bahwa ternyata ini sedikit saya keluar sedikit ya Pak untuk jembatan aja. Human capital tidak lepas dari mengcapitalize, mengutilize di generasi sekarang yang Gen Z ini. Kita nggak bisa hindari itu. Karena dunianya kan mereka sudah mulai masuk seperti layaknya kita masuk berkarya di awal. Cuman istilahnya berbeda. Kenapa Gen Z ini dikatakan dia cepat puas dan cepat berpindah cepat menginginkan tantangan? Ternyata beberapa survei mengatakan dunia yang mendapatkan informasi yang sedemikian tanpa batas dan demikian cepat informasinya, sehingga pola perilaku, cara dia berakting, cara dia berpikir dan cara dia bertindak seperti dunia mereka sekarang. Kita tidak bisa pungkiri, mereka sudah lebih canggih teknologi, memanfaatkan teknologinya dibandingkan generasi kita dulu. Sehingga apa? Mereka mendapatkan suatu informasi sebelum mereka mendapatkan bimbingan dari kita sebagai seniornya di level manajemen, mereka sudah dapatkan beberapa alternatif solusi di dunia maya. Karena apa? Begitu tidak terbatasnya informasi itu mereka dapatkan. Dan cepat sekali. Dan pengolahan mereka juga cepat. Nah, disitulah Gen Z itu kekuatannya di sana. Tinggal kita, sebagai pelaku organisasi perusahaan, bisa nggak kita ini membaca perilaku mereka karena efek daripada media sosial dan informasi yang tanpa batas mereka dapatkan secepat mungkin, kita kondisikan untuk mereka suatu tantangan-tantangan kerja. Nanti kita coba sedikit singgung bagi yang mengerti pengalaman ya di Gen Z. Baik, oleh karena itu, saya mencoba membangun platform, ya, seperti anak-anak muda sekarang senangnya kan di platform-platform IG sama TikTok ya Pak. Saya coba ambil di sana, saya bangun namanya komunitas, nama ini platformnya Bareng Papa. Di sini saya coba, platform ini membantu anak-anak Indonesia generasi muda membangun karir dari POV saya selaku papa, saya bilangnya, dengan notabene saya selaku orang yang sudah berpengalaman, yang masa sekarang ini saya harus memberikan sharing pada anak-anak muda. Nah, padahal ini suatu platform yang kita bangun untuk menjawab tantangan, di mana di dunia sekarang, itu survei menyatakan 70% lebih anak Indonesia itu fatherless. Itu survei loh Pak, saya baca, 70% lebih. Nah, kelompok mereka, mohon maaf kelompok mereka, ini saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi kelompok mereka dalam survei itu adalah, mereka memiliki orang tua, tapi orang tuanya sibuk, baik ibu sama bapaknya.
Mereka punya orang tua, tapi orang tuanya, mohon maaf, terpisah. Ada yang mereka sama sekali tidak punya orang tua, mereka mencari-cari orang tua. Nah, 3 kelompok inilah saya melihat komunitas generasi ini perlu diayomi istilahnya. Oleh karena itu, dalam diskusi tim kami bangun platform ini. Itu latar belakangnya. Nah, kenapa nanti materi ini ada sedikit sangkut pautnya dengan generasi mereka ini? Nanti saya akan singgung dari pengalaman saya buat platform ini. Itu ya Bapak ya. Nah, sehingga peran human capital, apabila kita ingin menjadikan human capital itu yang berpengaruh di dalam, atau yang diperhitungkan di dalam perusahaan atau manajemen sesuai dengan judulnya, maka kita seringlah mendengar ini. Kita harus jadi smart work. Gitu ya. Kita kalau dibimbing mereka kan, anak-anak muda itu kan, atau karyawan-karyawan di bawah kita ini bilang, jadilah pekerja yang bukan pekerja keras saja, tapi pekerja yang pintar. Namun pengalaman saya, pekerja pintar ini tidak bisa langsung begitu saja mereka switch ke sebagai pekerja pintar atau bekerja secara pintar. Kalau mereka belum melakukan ini sepertinya, yang di atas, mau capek apa enggak? Mau capek artinya bukan hard work ya Pak, bukan hard work apa secara fisik. Mau capek itu mau ngulik nggak? Mau cari informasi. Ya. Jadi setiap saat waktu yang kita dapatkan di kantor, mau nggak kita sparekan waktu untuk mengulik, mau capek atau mau tahu? Meskipun ini bukan wilayah mereka untuk berpikir secara strategis, tetapi kita berikan waktu dan berikan semangat mereka untuk mau capek, mau ngulik. Setiap pekerjaan mereka perlu tahu. Seperti gini, saya punya pengalaman waktu kami mengelola bersama-sama dengan tim Toyota Indonesia. Ini sharing saya. Saya surprise. Saya sharing di sini, mudah-mudahan di antara kita ada yang pernah di Toyota, silakan nanti dibantah kalau saya salah. Yang saya dapatkan dari Toyota, mereka bukan langsung teknologi yang mereka ciptakan, tetapi yang mereka lakukan adalah membangun manusia dulu. Jadi the first step adalah build people, make people first, baru dia bilang then product. Nah ini kan menarik nih Pak, yang kita tahu Toyota itu kan identik dengan mobil-mobil yang update, yang canggih, yang tidak ada saingannya gitu ya, selalu kalah teknologinya oleh perusahaan-perusahaan lainnya walaupun perusahaannya banyak sekarang gitu ya. Yang konotasi kita dapatkan seperti itu. Tapi apa kuncinya? Ternyata mereka bilang we make people first. Begitu pentingnya manusia bagi mereka. Karena disitulah mereka membangun kultur, membangun manusia itu benar-benar untuk menjadikan pekerjaan akhirnya itu tidak waste banyak. Gitu kira-kira ya. Jadi mau capek ini ternyata sudah dipraktekkan banyak, tidak hanya jargon-jargon di semacam nasihat-nasihat belakang. Mau capek, segala macam mau capek. Nanti kita nanti beralih sedikit sharing. Karena saya tertarik banget sama filosofi Toyota. Bukan berarti perusahaan lain tidak bagus ya, tapi kebetulan saya banyak berkecimpung di situ dengan teman-teman Toyota. Itu banyak hal yang bisa saya sharing di sini karena pengalaman saya sebelumnya ternyata setelah saya kaitkan ternyata benar. Jadi make people first itu penting dulu. Kita perusahaan menginvestasi terhadap manusia. Cuma kadang-kadang perusahaan ini kan hitung-hitungan. Kalau investasi manusia katanya baliknya lama katanya. Tapi kalau investasi teknologi cepat. Ini mau baliknya lama atau cepat, kalau make people first-nya gagal, maka uang yang sudah diraih oleh perusahaan akan buangnya lebih dari 2 kali lipat dari apa yang dia dapat. Itu pengalaman yang menunjukkan demikian. Banyak perusahaan-perusahaan yang kita lihat collapse sekarang itu dulunya dia bagus-bagus. Dulunya dia punya market share yang cukup besar. Tetapi karena people-nya yang tidak dia garap, maka akhirnya di ujungnya collapse. Kenapa collapse? Karena biayanya tidak bisa terkontrol. Oke, kita singgung. Nah, untuk itu selalu saya kalau bicara human capital atau human resources, framework-nya selalu saya bilang ada 8 majority task yang harus didalamkan atau didalami oleh teman-teman human capital. Tentunya dari awal kita sebut manpower planning, ya MPP. Manpower planning, recruitment selection, ini seolah-olah biasa nih kalau kita lihat ya Pak. Ini istilah-istilah biasa nih, common. Tapi di dalamnya ini sedikit menarik. Kenapa manpower planning perannya begitu penting? Kan cuma perencanaan di budgeting tiap tahun, kita merencanakan tahun depan yang keluar berapa, biasanya begitu Pak. Cuma sederhana gitu. Yang keluar, yang pensiun berapa, terus misalkan 10, apakah mau di-replace 10 atau diefisiensi menjadi 5, segala macam itu kan biasa perhitungan ya. Tapi ternyata, ini salah satu contoh, ternyata di manpower planning itu ada kunci. Sebelum saya masuk sini ya, ada kunci, yaitu ini Pak. Nah, di bawah ini Pak. Ternyata kuncinya ada di sini loh Pak, standarisasi hasil analisa beban kerja. Banyak sekali perusahaan setelah berjalannya waktu memiliki armada karyawan. Ya, manning-nya sudah dimiliki. Ternyata lupa dengan analisa beban kerja. Yang terjadi apa? Banyak selalu mengatakan top manajemen mengatakan, saya punya karyawan banyak, tapi kayak nggak punya karyawan. Saya punya divisi banyak, tapi nggak bisa mencapai hasrat atau target perusahaan saya ini. Keluhan-keluhan itu muncul. Ternyata dari pengalaman yang saya dalami, ternyata di standarisasi awalnya itu yang nggak pernah dipikirkan, yaitu apa? Standarisasi dari hasil beban kerja, analisa beban kerja. Padahal ini kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 13 yang lalu, Pak, tahun 2003, ini formula ini sudah ada loh di Undang-Undang. Kita kadang-kadang lupa. Itu sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini, tinggal implementasinya seperti apa. Kita kadang lupa. Kita tahunya gini, kita masuk dari satu perusahaan, sudah ada strukturnya, sudah ada manning-nya, tinggal kita olah. Ya kan, mana yang bagus, kita mau promosikan, mana yang kurang, kita tambahkan ilmunya, atau kita segala macam. Kita lupa dengan ini. Ternyata pengalaman saya, setelah kita bedah, disinilah letak efisiensi yang cukup besar. Dampaknya kepada biaya tenaga kerja, dampaknya kepada harga pokok penjualan, kalau kita bicaranya produk dari suatu industri, di sini letaknya banyak sekali. Banyak sekali efisiensi yang bisa dikerjakan, fungsi human capital dari sini awalnya. Sehingga apa? Sehingga manpower planning, kalau sudah standarisasinya hasil analisa bekerja, itu akan enak jalannya.
Jadi seseorang divisi lain menginginkan adanya replacement misalkan ya, waktu dia mencanangkan anggaran, human capital bisa dijadikan fungsi internal consultant. Ya, kenapa internal consultant? Karena dia tahu bobot beban kerja yang ada di divisi lain untuk seksi A misalkan atau seksi B, sesungguhnya itu diarmadai oleh berapa orang sih untuk menjalankan fungsi itu. Nah, di standarisasi hasil analisa beban kerja ini muncul, Pak. Sehingga dari itu menjadi platform kita. Sejauh manajemen tidak merubah arah bisnis, maka standarisasi hasil beban kerja sama, standar. Tetapi apabila manajemen merubah arah bisnisnya karena mengikuti tren atau mengikuti keinginan RJPP-nya, rencana jangka panjang perusahaan, itu perubahan itu akan diikuti oleh analisa beban kerja yang akan berubah. Bapak bisa bayangkan di situ bagaimana peran human capital menjadi internal consultant di situ bagi divisi lain perannya. Jadi sebelum masuk ke manajemen, teman-teman human capital itu akan diminta analisanya oleh divisi lain perannya, sehingga waktu kami maksudnya masuk saya divisi lain mengajukan manning di anggaran tahun depan kepada direktur operasional terkait, direktur bidang yang terkait, itu minimal mereka sudah dibimbing oleh tim human capital yang notabene-nya fungsinya sudah menjadi internal consultant bagi divisi lain. Nah, disitulah kenapa saya bilang, mau capek nggak di human capital ini? Teman-teman tim human capital mau capek nggak gitu? Mulai mengulik nggak? Mendalami apa enggak? Sehingga peran kita akan diperhitungkan di dalam tim manajemen. Itu. Coach, boleh bertanya, Coach? Boleh. Oke, berarti ini kan ting-tongnya dari awal ya, Coach, ya, hasil analisa beban kerja. Dan tren ini apakah begitu analisa beban kerjanya sudah jadi, apakah bisa dipakai seterusnya, atau secara periodically harus tetap direview ulang karena bisa jadi ada perubahan dengan teknologi. Contoh sekarang gini, Coach. Dulu kan kalau zaman saya dulu tuh kalau jualan itu ya harus face to face, harus meeting, harus ketemu orang dan lain. Jualan nih, Coach, ya, kita bicaranya sales team gitu ya. Per hari ini kita jualannya lebih ke digitalize ya. Dan teman-teman IT yang jago digital marketing malah sekarang lebih porsinya lebih besar bisa jadi dalam jualannya, sehingga yang face to face atau sales lah karena kita sebut sales itu beban kerjanya mungkin agak sedikit berbeda dengan sales zaman kita dulu tuh, Coach. Ya, betul. Nah, apakah begitu analisa beban kerja ini udah jadi, tetap harus direview dari waktu ke waktu ya, Coach? Karena dengan teknologi dan lain-lain ada kemungkinan perubahan. Persis. Arahan, Coach. Persis. Jadi tadi saya katakan, kalau ini sudah menjadi standar dari platform, dari target kerja tim manajemen perusahaan, maka ini dipakai. Asalkan tidak ada perubahan bisnis. Perubahan bisnis bisa saja perubahan nomenklatur, perubahan cara kita berbisnis itu berubah dengan dunia sekarang digital. Mau tidak mau ini pasti berubah, pasti berubah. Oke. Dan ikutin ini. Bukan berarti dia dia inkonsisten ya, bukan. Dia konsisten dari sisi manning standarisasi. Gitu. Manning disesuaikan dengan yang dunia sekarang. Pengalaman saya waktu saya berikan beberapa konsultasi, karena saya berikan konsultasi kan ke perusahaan itu tidak sifatnya adalah individual. Jadi semacam masukan, advisor. Karena mereka lebih sering advisor ketimbang konsultasi ternyata. Karena konsultasi katanya dunia industri sekarang lagi mahal-mahalnya, biaya lagi efisien, maka yang banyak diminta adalah advisor. Nah, waktu saya membantu mereka melakukan analisa beban kerja, ternyata standar yang mereka tadi Pak Putra bilang, tim sales mereka yang dulu face to face menjadi digital marketing, itu banyak sekali yang akhirnya bergeser. Saya bilang tidak mesti dikeluarkan, tidak mesti dikurangi, tapi dioptimalisasi dengan knowledge-nya. Sehingga mereka masuk ke training knowledge tentang digitalisasi. Dari 10 orang misalkan, katakan yang mengabsorb teknologi ini ternyata cuma 8. Mau tidak mau 2, itulah yang diefisiensikan. Jadi tidak serta-merta ini tidak dioptimalisasikan, harus dioptimalisasikan dulu. Itu terjadi. Cuma persentasenya memang tidak 100%, karena dunia konvensional dengan dunia digital kan berbeda pendekatan. Orang dulu kita lebih senang ketemu orang di awal, kalau sekarang ketemunya di dunia maya dulu baru ketemu orang, gitu ya. Kalau dulu beda, ketemu orang dulu baru di dunia maya, gitu. Nah, pendekatan ini aja berbeda. Sehingga analisa beban kerja akan terus mengikuti perkembangannya. Apakah ini dia selalu berubah? Bukan selalu, tapi mengikuti perkembangan arah bisnis perusahaan. Ingat, tentunya perusahaan tidak mau dong sesegera mungkin arah bisnisnya berubah-ubah sesuai dengan keinginan pasar. Bukan begitu. Dia punya rencana jangka panjang, dia punya rencana 1 tahunan yang disebut RKAP. Itu yang selalu dievaluasi. Itu ya. Kira-kira gitu Pak Putra. Pengalaman saya. Baik. Coach, lanjut. Ternyata analisa beban kerja ini titik efisiensi cukup besar. Efisiensi di mana? Baik efisiensi di jumlah karyawan maupun efisiensi di proses bisnis. Karena proses bisnisnya, kalau dunianya sudah berubah, bisnisnya sudah berubah, metodologi bisnisnya, pendekatan bisnis berubah, maka ini jadi berubah. Sehingga biasanya yang saya katakan permasalahan dunia sekarang banyak PHK itu melihat, karena saya juga ikut bantu yang tadinya mau direncanakan PHK besar-besaran, jadi PHK-nya tidak besar-besaran. Kenapa? Dari hasil ini mereka senang. Kenapa? Ternyata diinternalisasi dulu semua problematika ini kita solusikan, cari solusi, maka ini bisa dilakukan penghematan. Jadi penghematan biayanya dilakukan, ternyata tidak membutuhkan PHK besar-besaran. Tapi kalau PHK sudah besar-besaran, setelah saya lihat lagi, ternyata apa? Ternyata memang fixed cost dari awalnya itu nggak dijaga. Itu tadi, manning ini dianggap adalah manning biasa. Manpower planning dianggap adalah seperti biasa RKAP tiap tahunan. Nah, itulah dampaknya sekarang, di mana bisnis pertumbuhan industri sudah mulai hasil COVID kemarin sudah berdampak negatif, waktu mau bangkit, fixed cost-nya sudah terlalu besar. Nah, itu yang terjadi. Itu ya. Jadi itu MPP. Saya balik lagi sedikit ke atas sebelum MPP. Nah, saya melihat, mungkin Bapak-Bapak sudah pernah melihat diagram ini. Diagram di mana dulu waktu saya belajar, saya belum melihat ini sebagai suatu tools. Setelah saya dalamin, ternyata ini menjadi tools. Orang mengatakan pada saat itu, peran human capital mau ambil yang mana dari 4 kuadran ini? Ada yang mengatakan, manajemen mengatakan, saya mau employee champion. Oke, employee champion, ternyata dia tidak melihat dari peran masing-masing lini. Peran human capital 20%,
peran line manager 60% yang paling banyak karena employee champion. Employee-nya ada di mereka lebih banyak. Dan peran employee sendiri berkontribusi 20%. Tapi prakteknya apa? Manajemen mintanya employee champion, tapi prakteknya dia sebagai administrative expert. Gitu. Jadi nggak nyambung antara keinginan sama praktek di lapangan. Setelah saya paparkan begini, ternyata 4 quadrant ini punya kekuatan masing-masing. Misalkan saya mau employee champion, berarti peran di 3 level ini harus punya porsi masing-masing. Jangan bergerak dicampur, mintanya employee champion, tapi prakteknya di administrative expert, nggak nyambung. Jadi harus ini semacam formula. Kalau Bapak Ibu di tim manajemen mintanya employee champion, maka peran line manajernya itu harus lebih besar. Peran divisionalnya harus lebih besar. Human capital jaga semua ketentuan-ketentuan dijaga sama dia. Karena ini peran ininya cukup kecil dan menunjukkan peran employee juga muncul di sini di employee champion. Peran aktifnya employee juga muncul. Nah, dari judul saya ini, saya ngambil tidak empat-empatnya karena harus ambil salah satunya. Ya, kebetulan saya ambil strategi partner. Tadi kan judulnya jurus itu menjadikan human capital bisnis partnernya tim manajemen. Berarti dua fungsi ini harus berbagi bareng, berbagi sama porsi. Line manajemennya harus 50%, human capital 50%. Disinilah masuk di human capital ini yang tadi menjadi internal consultant dia di situ, peran dia di situ untuk mendukung si line manager ini mengimplementasikan untuk menjadi strategi bisnis. Disinilah peran human capital diminta perannya oleh tim manajemen. Kita selaku human capital tantangannya di sini. Kalau sudah diminta, human capital team jangan pula melakukan fungsinya ada di bawah sini atau samping sini, nggak nyambung dia. Misalkan human capital diminta 5%, line manager 5%, tapi dia berperan atau berporsi hanya 30%. Kekurangan pasti, gitu loh. Akan masuk di sini seolah-olah kekurangan, padahal dibutuhkan di sini. Gitu ya. Jadi di sinilah letaknya bahwa human capital team mau nggak kerja capek di sini, berpikir capek. Gitu. Di sini perannya besar ini. Oke ya, kita sekarang masuknya di strategi partner ya. Nanti materi-materi saya masuknya di sana semua. Jadi kita untuk kesempatan ini abaikan dulu yang 3 ini. Nanti lain kali kita nanti ada kesempatan kalau dikasih Pak Putra, kita sharing lagi bagaimana change agent. Ya. Jadi Coach, tanya kalau gitu, Coach. Oke, boleh silakan. Oke, ini kan berarti yang kalau kita bicara strategic partner, berarti porsinya emang seorang HC itu harus di 50% angkanya ya, nggak boleh kurang dari itu sih. Kalau nggak kan outputnya bukan strategic partner jatuhnya ya, bisa jadi yang lainnya gitu. Nah, untuk memastikan bahwa dia itu ada di angka 50, gimana cara, pertanyaan saya itu gimana cara ngitungnya? Formulanya ya? Formulanya, cara ngitungnya, atau cara monitoringnya nih, kayaknya kamu masih kurang nih, porsinya baru 40%. Nah, gimana itu Coach memonitor? Pengalaman juga ini implementasi saya lakukan, karena saya juga dibimbing waktu itu sama coach saya di atasnya lagi, karena waktu itu kan kita masih the youngest generation ya, pada saat itu. Tapi saya dalamin ini. Ada saat dikatakan human capital berperan 50%, bagaimana formulanya? Ini bukan matematika. Ya. Tetapi kontribusi kita, keberadaan kita. Pada saat contoh nih, pada saat kita lagi bulan September biasanya atau Agustus September kita lagi sibuk-sibuknya merancang anggaran tahun berikutnya, gitu ya. Biasanya di bulan-bulan itu. Kita lihat aja, kalau human capital tidak dipanggil oleh tim manajemen, berarti peran dia sudah mulai berkurang. Gitu aja dulu. Kedua, pada saat si line manager itu memberikan keinginannya yang sudah digodok mereka, terus hanya dikasih pelaksanaannya oleh human capital. Nah, peran human capital di situ reaktif sifatnya. Nah, beberapa titik kalau kita lihat peran kita itu masuk 50% adalah apabila kita mulai dilibatkan banyak hal. Di tim manajemen dilibatkan, di line manajemen kita dilibatkan. Nah, begitu masuk di persoalan karyawan, ini bisa diukur. Di persoalan karyawan, keterlibatan line manager juga porsinya sama dengan kita. Kebanyakan line manager sudah langsung cuci tangan, lepas tangan, semua divisi yang lain punya karya masalah, kasihnya ke human capital. Nah, ini yang terbalik nih. Jadi peran kita di sisi tadi bumper ada permasalahan karyawan baru dikasih ke kita. Itu berarti peran kita sudah 50%. Ya kayak gitu, Pak. Cara ngukurnya. Ya. Memang sifatnya kualitatif, setengah kuantitatif. Gitu ya. Jadi kalau saya tangkap berarti dari keterlibatan atau dilibatkannya gitu ya, Coach. Kalau kita bicara gini, Coach, struktur organisasi kan semua perusahaan beda-beda gitu ya. Ada yang menaruh peran human capital itu sebagai managerial level lah, ada manajernya. Tapi ada perusahaan-perusahaan lain saya lihat itu hanya di supervisory level gitu ya. Nah, sementara manajer-manajer lain ada tuh, manajer HSE ada dan lain-lain. Nah, apakah dengan ke struktur organisasian aja itu udah menunjukkan bahwa fungsi HC itu sebenarnya kurang dominan di perusahaan tersebut? Kalau kita berpatokan pada struktur bisa terlihat di sana. Karena human capital dimasukkan dalam strategi partner apa tidak. Gitu ya. Bisa kelihatan sekali. Tadi Bapak sudah bagus itu. Kasih contoh yang paling ekstrim. Dia di supervisor level. Kadang-kadang kalau dia level manager, di asisten manager level. Ya, itu paling bagus itu. Nah, bahkan dia di manager level pun belum tentu dia adalah strategi partner. Ya, dia di level itu. Tapi peran porsinya juga jangan dikira dia sebagai GM atau sebagai manajer juga peran porsinya di manajemen dia bagus. Kadang-kadang juga belum strategi partner. Gitu ya. Jadi dari sisi struktur organisasi itu bisa kelihatan. Gitu. Sangat bisa kelihatan. Kita diperankan sebagai strategi partner. Nah, pertanyaan dibalik. Kalau begitu, itu kan keinginan kita human capital menjadi partner oleh tim manajemen, mintanya kita. Tapi bagaimana kita menjual diri kita untuk diperhitungkan oleh tim manajemen untuk dimasukkan sebagai strategi partner? Itu justru kunci awalnya. Ya kan? Oleh karena itu, human capital, tim human capital atau orang human capital sudah mulai dituntut beberapa kompetensinya. Salah satunya dia tahu proses bisnis perusahaan ini. Okay? Dari awal vision, mission, strategic inisiatif yang diambil oleh manajemen, dia harus menyibukkan diri di sana. Dia harus paham di sana. Karena kalau dia tidak paham, begitu di challenge aja mau dijadikan strategi partner, human capital team sendiri yang mendowngrade dirinya.
Nah, ini hati-hati nih. Jadi keinginan kita sebagai dipilih sebagai strategi partner, tapi kita sendiri tidak bisa menjual kompetensi kita selayaknya manajemen akan pilih sebagai strategi partner. Pengalaman saya pernah Pak, waktu kita bergeser dari administrative expert menjadi strategic partner, ya banyak teman-teman saya di tim itu yang nggak optimis. Dia bilang, udahlah Pak, kita kan dikatakan orang kedua, udah santai-santai aja. Saya bilang, saya bawa gerbong seperti ini nggak mungkin jadi strategi partner. Apa yang dilakukan? Minimal kita sebagai leader dari human capital, kita dulu yang harus mempunyai kompetensi itu. Karena gerbong kita akan ikut. Kalau kita sudah dilihat mereka, oh kita sendiri suka dilibatkan oleh tim manajemen dalam menyusun strategi perusahaan. Berarti kalau bos kita, artinya leader kita, GM kita sudah dilibatkan, masa kita sebagai anggota tim tidak mau mensupport itu? Nah begitu Kak. Jadi memang leadernya human capital dulu yang harus menjual dirinya bahwa dia pantas untuk fungsinya akan dijadikan strategi partner. Gitu kira-kira. Ya, Oke, Coach. kita terus lanjut. Nah ini seperti Tanya biasa. Om, boleh Om, tanya Om. Oh, boleh. Tanya, silakan. Silakan Pak. Ah, Sebut namanya ya Pak. Om. Bimo Om kan Bimo, baru. Bimo. Silakan Oh, Bimo. oh. Bimo Silakan. Kandaru. Ini kaitannya kan dengan peran dan fungsi nih Om ya, Ya. leader di AC. Nah sekarang ini kan penggunaan AI kan cukup marak nih Om Betul. di semua lini kan. Hmm. Nah ini kan hampir semua pekerjaan di HR itu sekarang sebagian udah dihandle oleh AI Om. Yes. Sekarang ini kan, ya Yes. mulai dari rekrutmen, bahkan jasa Betul. konsultasi pun sekarang menggunakan AI. Betul. Nah jadi sekarang ini di era digital ini leader seperti apa nih Om yang Ini bagus di pertanyaan Om Bimo ya. Saya panggil Om juga lah. Biar kita lebih friendly ya. Mohon maaf. Jadi Om Bimo, Berarti ini kelasnya Om ini, Om. ya Om Bimo, memang orang human capital, dia kalau memang mau penggunaan AI yang marak ini seperti apa nih Om kira-kira untuk sekarang dan yang akan datang nih Om? Ya. Mohon sharingnya Om. Ya oke, saya mengalami itu. Jadi tadi kan sudah disebut oleh Pak Putra untuk awal-awalnya. Bagaimana pengalaman menunjukkan bahwa saya punya pengalaman di mana arah bisnis yang sudah mulai digitalisasi mengurangi tim yang dulunya konvensional menuju ke digitalisasi. Ya, tidak menutup kemungkinan sekarang AI udah marah. Berarti AI itu butuh kompetensi apa di sana? Analytical, searching, gitu ya. Segala macam yang bukan bicara fisik, kompetensi itulah yang harus dimiliki oleh human capital. Dia harus ngikutin perkembangan zaman. Dia harus mengikuti viral kondisi yang ada sekarang. Tapi ingat, fondasinya tetap human capital pegang formula human capital tetap. Cuman dunianya saja yang berbeda. Yaitu menggunakan alat AI misalkan ya, dengan platform-platform lainnya untuk mencari segala macam bentuknya. Memang secara jumlah akan terjadi penciutan atau penciutan jumlah. Kita nggak bisa pungkiri. Tetapi dari sisi kompetensi juga terjadi pergeseran. Orang yang tadinya mencari secara fisik keluar, misalkan survei itu kan dulu kan mencari ya Pak, disebarkan secara konvensional. Sekarang kita klik aja di dunia AI untuk informasi apa saja hasil survei keluar di situ. Artinya apa? Kompetensinya beralih. Yang tadinya kita ke lapangan menjadi kita jadi analytical data. Searching itu yang lebih. Berarti durasi dia bekerja di tempat yang analisa lebih banyak ketimbang dia bekerja di lapangan. Itu ya, yang teknologi ini harus di-adopt. Sehingga orang tim human capital, baik leadernya human capital maupun timnya, harus cepat beradaptasi, harus juga cepat menguasai dunia AI sekarang. AI sekarang macam-macam istilah AI. Ada ChatGPT dikatakan juga AI, kan gitu kan? Ada AI production juga AI. Sekarang pertanyaannya, dulu pernah ada kita mengenal namanya ERP, ya kan? Enterprise Resource Program itu. Kita dulu tahunya itu ERP, mempermudah cara kita bekerja, mengefisiensi tahap-tahap bekerja dengan digital. Dulu belum bisa digital, namanya komputer. Padahal itu sebenarnya digitalisasi. Ternyata sekarang itu dengan AI, semua program itu ada di situ. Nah, akhirnya kompetensi kita lah yang harus dirubah. Ya, gitu loh Pak Om Bimo, kira-kira sedikit saya sharing aja. Atau ada yang lain bisa sharing tentang implementasi AI. Memang secara kuantitas tidak bisa dipungkiri pasti akan terjadi penciutan. Kalau dunia AI diadop oleh perusahaan tersebut. Pertanyaan gitu. Sekarang masih ada perusahaan yang belum mengadop AI karena menurut dia dengan platform saya yang saya miliki, dengan sistem digitalisasi yang saya miliki, saya masih bisa bekerja dengan tim yang saya miliki. Gitu ya. Ada juga perusahaan seperti itu. Kita kan nggak bisa juga memaksakan diri si perusahaan tersebut untuk menerapkan AI misalkan gitu. Tapi dunia sudah menyatakan demikian. Bagi perusahaan yang sudah menerapkan AI sebagai sistem informasi dan sistem alat bantu mereka, mau tidak mau pasti secara kuantiti terjadi pergeseran, secara kompetensi terjadi pergeseran dari orang konvensional menjadi analytical. Itu kira-kira yang pendapat saya. Om Bimo, kira-kira gitu ya. Sekarang sharing. Terus Om, kira-kira kaitannya dengan learning and training di perusahaan Om, apakah akan lebih efektif kalau training itu diadakan offline atau sekarang, karena kan yang paling penting itu kan dampak dan terukur itu Om. Betul. Berdampak dan terukur. Nah gimana kaitannya sekarang, apakah learning management system itu lebih efektif atau dengan training yang sifatnya tradisional di kelas gitu Om? Nah, jadi ini kan kaitannya banyak Om, antara lain masalah budgeting, tapi kan kita melihatnya dampak dan terukurnya suatu program itu Om. Kira-kira gimana bagusnya Om? Ada dua klasifikasi tim kerja kita ya. Tim kerja ini boleh dikatakan karyawan kita. Kita masih masuk di dunia, pasti masih ada yang dunia konvensional, tim dunia konvensional sama tim yang anak-anak Gen Z sekarang. Anak Gen Z sekarang tuh gunain AI-nya cukup canggih. Dua generasi ini masih dimiliki oleh suatu perusahaan. Ini sebagai contoh ya, saya mengalami itu ya dalam advisor-nya, yang fungsi saya. Kemudian kita coba lihat pergeseran sebelum AI ya, kita lihat pergeseran learning and development. Di dalam dunia learning and development,
Dulu ada namanya learning center, misalnya, di mana seluruh cabang, seluruh fungsi bisnis yang ada di daerah-daerah, kalau mau training fisik selalu datang apa di learning center tersebut. Ini kita bicara pergeseran dulu ya, learning center. Apa yang terjadi pada saat itu? Biaya yang masih bisa di-cover karena uangnya masih banyak, belum terasa bahwa itu akan menggerogoti pembengkakan biaya kita. Gitu ya, dulu itu seperti itu. Jadi semua disuruh datang. Jadi senang kalau orang mau learning and development di sana, learning center. Terus bergeser menjadi apa? Webinar-webinar. Karena kasus COVID kemarin, semua platform learning center itu berubah dari fisik, kalau tidak terpaksa pun, sekarang modelnya webinar. Apa yang terjadi? Persiapannya lebih ketat. Kenapa? Mereka dikirimkan dulu modul-modulnya, disuruh baca dulu. Habis itu webinar itu karena jamnya terbatas, suasananya terbatas, tidak satu komunitas gitu ya, komunitas yang di dunia maya, disuruh mempelajari satu topik yang sama. Berarti persiapannya yang dimatangkan. Terus beralih sekarang dunia di mana mereka disuruh dengan AI, mereka disuruh melacak dulu informasi. Kita mau melakukan program perubahan di proses bisnis A misalnya. Komunitas-komunitas atau karyawan atau divisi-divisi terlibat itu disuruh mencari sources-nya dulu, informasi-informasi yang agen akan kita tuju. Mereka mulai masuk ke dunia AI. Si para pelaku ini sudah mulai masuk juga. Mempermudah nggak learning center di dalam pendekatan dengan AI? Mempermudah. Tapi formula pengukuran bahwa mereka itu memahami, meresapi, jadi know and understanding, itu sama-sama punya formula yang dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Tinggal metodologinya dalam mencari ilmunya, dalam memberikan ilmunya berbeda dengan dunia sekarang. Itu kira-kira Pak Bimo. Jadi learning center yang dirubah adalah metodologinya. Metodologi pembelajaran dirubah. Tadi contoh, evolusi dari mulai fisik learning center menjadi webinar, menjadi efektivitasnya menggunakan AI. Anywhere mereka bisa pelajari, bisa cari informasi, bisa memberikan masukan. Tetapi sekali lagi pada saat implementasi tetap fisik. Ya, misalkan perubahan dari proses bisnis production, pasti fisik yang dijalankan. Tapi informasinya didulukan untuk penggunaan AI. Jadi gitu Pak Bimo. Jadi efektivitas learning centernya harus dicari formulanya dengan perubahan-perubahan metodologi yang baru. Dia tidak merubah dari platform, dari standar bahwa seseorang training tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensinya untuk mencapai target yang ditetapkan. Itu tetap metodologi yang berubah. Itu kira-kira Pak Bimo atau Om Bimo. Seri ya. Thank you Om Bimo. Oke. Lanjut Ya. Nah kalau ini kita sudah sama-sama tahu. Ini yang kita bisa melihat karyawan kita atau tim kita skill and knowledge-nya, tapi personal qualities-nya tidak bisa lihat. Ya, ini akan kita gali. Kalau kita bicara strategi partner, fungsi mengetahui 3 hal ini, skill, knowledge, dan personal qualities, itu sama-sama berbarengan dengan orang-orang line business, line manager, di luar dari marketer. Ya, ini juga harus sama-sama kita cari bagaimana potretnya. Nanti saya akan tunjukkan potret setelah kita melakukan ini. Tadi saya sudah singgung manpower planning. Jadi dari 8 step ini, 8 fungsi utama ini, manpower planning saya sudah singgung tentang pentingnya standarisasi manning melalui analisa beban kerja. Kemudian seperti biasa, pemahaman tentang recruitment selection. Saya singgung cuma 2 hal ini aja. Karena kalau bicara teori semua orang bisa tahu dan ini pemahamannya sudah common. Tapi recruitment selection, kenapa ini dibedakan? Recruitment itu adalah upaya perusahaan, informasi apa terhadap perusahaan ini yang diminati oleh kandidat-kandidat yang kita ambil. Jadi kalau kita lihat banyak kan rekrutmen dilakukan begitu ditayangkan, banyak pelamar tapi semuanya buang ke sampah, katanya si human capital team. Capek kita menseleksi. Sekarang sudah ada dunia AI katanya si Ubin. Tetapi yang penting adalah ini, seberapa menarikkah perusahaan kita di mata oleh kandidat-kandidat kita yang masuk. Sebesar apapun perusahaan kita, sebagus apapun perusahaan kita, itu adalah untuk menuju kepada daya tarik kandidat untuk melamar kita. Karena sources ini tetap kita akan butuhkan. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan sekarang itu banyak rekrutmen yang belum sadar ya, saya bilang agak keliru dalam melihat rekrutmen selection itu ada suatu hal yang cuma rekrut aja deh, kita cuma seleksi orang aja deh. Tapi dia lupa banyak biaya di sini terbuang percuma aja deh. Kenapa? Perusahaan kita belum masuk dalam dunia yang diminati oleh kandidat. Nah ini jadi PR kita nih, kalau kita dalam suatu perusahaan masih startup atau perusahaan kecil, perusahaan besar pun itu kadang-kadang apakah dia diminati atau tidak oleh kandidat. Jadi kalau selection kita tahu ya, job qualification, terkadang human capital team saking sudah commonnya, dia serahin bongkoan, jadi serah bongkoan ini kepada lembaga, ya, mohon maaf, pada lembaga selection, pencari tenaga kerja, diserahkan aja begitu saja. Yang sering keluhan oleh lembaga itu adalah perusahaan sendiri tidak tahu job qualification yang diminta itu apa. Kadang-kadang cuma dikasih spesifikasi jabatannya itu cuma di job description, job analysis, dikasih begitu saja. Di situ kan ada tuh uraian jabatannya, besok cuma dikasih itu. Tapi tidak memahami apa yang disebut job qualification. Ini sangat disayangkan. Jadi recruitment selection, rekrut itu adalah bagaimana kita menjadikan perusahaan kita itu diminati oleh kandidat. Tapi PR-nya adalah manajemen di sini. Kemudian yang kedua, selection itu adalah benar-benar memahami yang kita butuhkan job qualification seperti apa. Orang human capital, bagaimana dia tahu job qualification orang production? Memang dia harus ngulik, dia harus cari tahu, dia harus capek untuk mengetahui itu. Wah, itu kan bagiannya produksi, Pak. Bisa begitu ya. Kita tinggal minta aja job desk produksi. Nah, itu cuma dilayangkan aja dokumen job description dari produksi dilayangkan ke headhunter untuk dicari kandidatnya. Hanya seperti itu fungsinya. Sayang sekali. Jadi job qualification itu penting sekali. Orang HRD atau orang human capital harus tahu job qualification diinginkan oleh divisi lain atau line business, line management untuk mencari kandidat-kandidat yang dibutuhkan.
Ini skip aja, saya cuma agak sedikit menekankan bahwa job qualification itu penting sekali memahami, sehingga kita harus tahu kualifikasi dari user terhadap job yang akan dibutuhkan. Nah, kita tadi ada singgung training, bicara training. Ini sudah seperti biasa, kalau kita bicara training berbasis kompetensi, KSA itu selalu didengung-dengungkan, gitu ya. Tapi lupa bahwa KSA ini sebenarnya itu potretnya bukan hasil atau pasca training, ya. Knowledge, skill, attitude. Kan biasa tuh, kalau nanti learning center setelah melakukan training baik online maupun webinar online ataupun fisik, dia datang si peserta, nanti diserahkan lembar evaluasi, suruh ngisi, dan di situ baru disummarize oleh tim HC. Dia lupa bahwa KSA ini sebenarnya hasil akhir untuk dijadikan training analisis tahun berikutnya, sebagai program tahun berikutnya. Training analisis itu bukan dari training yang diberikan, tetapi hasil dari training itu dicapainya di mana? Pada saat performance management dilakukan. Performance management dilakukan, ini lebih nggak konsen lagi. Kadang-kadang perusahaan melakukan performance management evaluation ini di ujung tahun, terus ada atasan yang tidak mau terjadi konflik dengan anak buah, dia tulisnya paling gampang, kalau A itu adalah bagus sekali, B itu adalah bagus, C itu adalah cukup. Dia kalau nggak tulis cukup, dia tulis B, gitu ya. Dia lupa bahwa jawaban dia atau summary dia itu digunakan untuk ini, untuk TNA ini, training analysis. Banyak yang mengatakan TNA itu kan hasil evaluasi dari bidang-bidang. Ya betul, dari bidang-bidang terhadap anak buahnya. Tapi yang diambil kadang-kadang berbeda. Begini, hasil performance management, kalau kita katakan performance appraisal atau apalah namanya, yaitu sekedar nama, hasil dari performance appraisal akhir tahun terhadap karyawan oleh atasan, itu ternyata setelah kita serahkan format untuk mengisi training yang akan diberikan kepada karyawan di dalamnya, itu kalau Bapak lihat, dua hal yang berbeda. Performance manajemennya dinyatakan baik, tapi training analisis ditulis karyawan yang akan ikut training adalah A, B, C, D. Kenapa? Dia belum mencukupi kemahiran ini, kemahiran itu, kemarin. Yang lucunya, kalau trainingnya dia diikutkan, gitu ya, karena kekurangan dari kompetensinya, tapi hasil penilaian kinerjanya dinyatakan baik. Ini dua hal yang berbeda banget. Yang satu nggak mau konflik, yang satu lagi memberikan seolah-olah training. Nah, disinilah human capital dijadikan internal consultant. Dia harus bisa duduk bareng sama line manager, mengatakan bahwa, come on Pak, Bapak menilai yang namanya si Ahmad ini, mohon maaf kalau ada yang namanya Ahmad, atau Bahar ini kinerjanya bagus. Tapi Bapak suruh dia masuk ke dalam training yang menurut kita, dia itu kalau kinerjanya bagus, harusnya bukan ini trainingnya. Gitu. Tapi kenapa trainingnya Bapak tulis? Inilah dua kutub yang selalu terjadi. Performance management tidak diikutkan oleh datanya untuk training analisis. Nah, ini selalu. Di tim human capital harus bisa membaca ini. Sehingga apa? Target kinerja yang dinyatakan bagus juga itu harus terlihat dari kinerja korporasi. Bagaimana mungkin kinerja individual atau kelompok tim kerja, section, department, atau divisional itu dinyatakan bagus, tapi pencapaian target ke korporasinya harusnya dia lebih bagus juga, ini tidak terlihat. Dan lebih sedih lagi kalau lihat training analisisnya, banyak orang yang harus di training. Ini tiga kutub kadang-kadang berbeda banget. Nah, itulah kenapa human capital jadi internal consultant di sini. Peran dia itu harus benar-benar dirasa oleh manajemen bahwa human capital benar-benar menjaga kinerja perusahaan korporasi, kinerja divisional, dan kinerja individu. Itu yang harus dijadikan kompetensi oleh human capital. Memang berat, tapi itulah yang harus kita capai kalau kita mau dijadikan human capital sebagai strategic partner sekali lagi yang kita sebut tadi di atas. Selanjutnya, nah, bicara training tadi, harusnya bicara performance sama skill itu kan dua hal yang saling berhubungan. Kalau performanya dia bagus, ya bergeser, skillnya otomatis bagus, atau kebalik, skillnya bagus, performanya menunjukkan bagus. Ini kita harapkan. Kebanyakan kan nilai performanya kurang, tapi seolah-olah nilai skillnya kurang, tapi performanya bagus. Nah, ini yang tadi saya singgung-singgung. Ini garis atau diagram yang sederhana, tapi ini yang bisa dijadikan alat oleh human capital dalam berdiskusi dengan line management, di mana peran mereka adalah internal consultant untuk menjaga ini. Jadi ini sesuatu hal yang sederhana, tapi sebenarnya punya makna yang dalam. Begitu kita berperan sebagai internal consultant. Nah, ini seperti biasa, bicara core kompetensi apa yang dibutuhkan di job qualification tadi, dengan topik training apa, itu kan dua hal yang bertolak belakang, apalagi dimasukkan lagi faktor ketiga itu performance. Dia harus simetris atau seimbang. Kalau kita mau menyusun training itu berbasis kompetensi dan performance atau kinerja. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa banyak perusahaan, sebagian besar lah, saya bilang sebagian besar yang saya hadapi pada saat advisor maupun pengalaman saya bekerja, ternyata saya bisa bangun, mungkin bapak-bapak bicara kalimat star, coaching, counseling sudah biasa, network sudah terbiasa. Di diagram bisnis juga melakukan hal yang sama. Tapi di dunia human capital, saya coba buat sesederhana mungkin, yang bisa dicerna dan bisa diimplementasikan. Umumnya, yang saya hadapin atau yang saya alamin, pada saat kita mau kembangkan karyawan, tidak kita lakukan ini, potret ini, maka boleh dikatakan kita membangun karyawan itu untung-untungan, tanda kutip. Kenapa untung-untungan? Contoh, si A kinerjanya bagus, si B kurang bagus, si C jelek. Logikanya, kita melakukan pendekatan yang berbeda-beda terhadap tiga kategori orang tersebut. Karyawan seperti ini ya. Yang jelek itu seperti apa pendekatan kita, yang sedang itu seperti apa, yang bagus seperti apa. Kalau kita tidak potret, maka pendekatan kita ngawur. Contoh, banyak begitu ada program training, rame-rame mengajukan karyawan di divisinya untuk ikut program training A misalnya. Rame-rame. Apa yang terjadi di dalam training tersebut?
orang yang sudah tahu terhadap topik itu juga diikutkan training tersebut. Apa yang terjadi dia di kelas atau di webinar atau di Zoom meeting, dia tidur. Karena bagi dia topik ini nggak menarik bagi saya. Karena saya diikutkan, ya sudah saya ikutkan. Bagi line management yang melakukan program ini seolah-olah sudah menggugurkan kewajiban dia. Saya sudah ikutkan anak-anak buah saya, sehingga nanti akan tertulis jumlah effective training adalah jumlah jam kerja dibagi. Itu dia cukupin itu. Karena dia sudah memberikan training banyak orang. Dia lupa bahwa 4 diagram ini yang sederhana itu justru membimbing karyawan waktu pendekatan untuk dikembangkan itu berbeda-beda. Kenapa berbeda gini? Contoh, si A. Si A kategorinya, dia orangnya tidak mau, tapi dia orangnya mampu. Orang yang tidak mau, dia mampu mengerjakan pekerjaan yang seharusnya di job dia mampu, tapi dia nggak mau mengerjakan itu. Pendekatannya dengan konseling, karena ini kepribadian yang bermasalah. Gitu ya, kita membedakannya ya. Saya katakan konseling. Dia bisa bermasalah di keluarga, dia bisa bermasalah dengan atasan, dia bisa bermasalah dengan rekan kerja, baik rekan kerja satu divisi maupun rekan kerja lintas divisi. Ini problem pribadinya. Orang yang problem. Kemampuannya nggak problem sebenarnya. Berarti kita lakukan konseling, menemukan problematika. Kemudian si B, orangnya mau dan orangnya tidak mampu. Dia belum tahu, tapi dia mau orangnya. Pendekatannya di coaching, di training, di coach, di drill. Nah, sudah mulai berbeda nih. Si A di konseling, si B di coaching. Bapak bisa bayangkan 2 orang yang sama masuk dalam training. Apa yang terjadi? Sini tidur, sini menggebu-gebu dalam training, gitu ya. Nah, metode sederhana ini ternyata efektif, Pak. Jadi metode orang yang di sini akan berbeda dengan orang di sini. Oke. Sekarang, ini orang bagus nih, Pak. Kita bicara STAR selalu tinggi ya. STAR itu kategori orang itu mampu mengerjakan tugasnya dan dia mau mengerjakan tugasnya. Dia masuk kategori STAR. Tapi hati-hati. Orang STAR kalau hanya diberikan begitu saja, dia nggak ada challenging bagi dia pekerjaan, nggak ada tantangan, dia bergeser loh Pak, karena dia orangnya mampu kan ya kan? Dia mampu kan ini, karena dia sudah tidak termotivasi, dia geser ke kiri Pak. Jadi tidak mau Pak, bahaya nih Pak. Orang STAR bergeser ke kiri, dia orang STAR tidak mungkin gesernya di coaching, dia akan bergeser ke kiri, hati-hati. Maka orang-orang di sini biasanya itu diberi tantangan-tantangan. Manajemen yang ngerti tentang hal ini diberi informasi oleh siapa? Oleh tim human capital sama line manajernya. Dua divisi ini, 2 fungsi ini berperan aktif untuk menentukan bahwa tim saya ini ada yang STAR. Oleh karena itu diberi tantangan-tantangan. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang STAR ini kalau kita tidak jaga mereka, dia bisa quit, bisa keluar, bisa juga jadi persoalan di internal perusahaan. Nah, setelah kita petain ini, Pak, pendekatannya berbeda, akhirnya hasilnya juga jadi bagus. Kenapa? Manajemen sibuk dengan PR-PR untuk menjadikan anak-anak STAR ini harus challenging diberi tugasnya. Bagi manajemen senang. Kenapa? Ada perubahan-perubahan bisnis yang dia butuhkan, pengembangan bisnis dia butuhkan, dia akan kasih orang-orang STAR ini. Jadi tidak menutup kemungkinan, kita tidak heran kalau perusahaan-perusahaan yang sudah STAR juga, dia akan banyak memberikan kesempatan orang untuk memberi challenging jobnya itu ada di kelompok-kelompok STAR. Jadi bagi manajemen punya orang-orang yang benar-benar dioptimize, diutilize. Ya, banyak juga yang akhirnya banyak problem. Kenapa? Dia tidak bisa memberikan challenging pekerjaan. Nah, kalau perusahaan sudah tidak bisa memberikan challenging perusahaan pun akan tahu diri bahwa sebentar lagi, karena saya tidak berkembang bisnis saya, anak-anak saya sudah pada tahu semua, maka STAR ini akan di-hijack orang, akan diambil orang, dia akan keluar. Dan itu wajar. Itu yang terjadi. Nah, tinggal PR dari perusahaan seperti apa? Kalau STAR ini pada keluar, dia harus ciptain STAR lagi. Nah, orang yang bisa masuk di STAR, gitu ya Pak. Umumnya pengalaman yang saya petain, ini kebanyakan bergerak dari yang dia tidak mampu tapi dia mau. Begitu kita drill dia akan bergerak ke sini jadi STAR. Itu umumnya. Ya, jadi biasanya orang dari STAR ini paling banyak digerakkan dari sini. Dari sini bergerak nggak? Bisa bergerak. Kalau kita temukan problematika dia dan kita cari bersama solusinya, dia akan bergerak lagi ke STAR. Karena dasarnya orang konseling ini kan dari STAR ini. Yang dia tidak di-challenge, dia masuk ke sini. Dia tidak quit, tapi dia masuk sini. Nah, perusahaan kalau sudah peta seperti ini, enak banget. Pengalaman saya, setelah kita kasih ini, perusahaan merasa terbantu. Kenapa? Dia sudah punya peta-peta dari readiness employee, atau employee readiness-nya. Gitu ya. Ini sederhana, tapi ini benar-benar aplikatif untuk dijadikan potret. Sehingga tidak salah atau tidak keliru. Program-program yang untuk pengembangan people-nya sendiri itu tidak salah arah. Dan biaya yang dilakukan sangat bisa dioptimalize. Kenapa? Coaching berbeda biayanya dengan konseling. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke performance management. Ini tadi saya bilang yang keempat atau yang ketiga ini, yang keempat. Performance management. Performance management, kita tahu lah rumusnya adalah dari performance planning. Dari awal, ada komitmen, di review, periodik, ada yang 6 bulan sekali, semesteran, atau ada yang 3 bulan sekali. Kemudian baru yang terakhir, baru performance appraisal. Apapun namanya. Jadi 3 pilar inilah yang dijadikan performance management. Sekali lagi, performance management banyak sekali efeknya kalau dia benar-benar dilakukan secara objektif. Mungkin tidak 100%, tapi ada subjektivitas atasan, tapi sedikit sekali subjektivitas atasan. Kalau kita tidak 100%, ini akan dijadikan bahan untuk pengembangan karyawan maupun pengembangan bisnis perusahaan itu sendiri. Di performance fit-nya, di mana planning pertama itu akan direview per periodik, bisa 6 bulan sekali atau bisa evaluasi 3 bulan. Bahkan kalau untuk, mungkin Pak Putra, kalau dari pengalaman sales, kita di sales itu ada namanya performance review monthly. Gitu ya. Kalau kita mau jaga anak-anak kita tuh achieve, targetnya itu harapan kita 100%, tapi kadang-kadang ada yang delta yang tidak tercapai, minimal bisa kita inisiasikan perubahan strategi mereka dalam penjualan itu kan review bulanan.
Sehingga apa? Review bulanan itu biasanya kalau sale di bulan pertama menjadi utang di bulan kedua gitu ya. Sehingga kalau bisa bayangkan kalau sale kita, pengalaman kita kalau reviewnya 6 bulan, terlambat itu sudah tuh. Itu pencapaian 6 bulan tuh udah kita udah kalah kabut tuh. Sehingga spot jantungnya di semester kedua. Tapi kalau reviewnya bulanan tuh enak, itu teman-teman dari tim marketing bisa, tim sales itu biasanya begitu. Mungkin Pak Putra bisa kasih share pengalaman untuk di performance management. Gitu ya. Peran human capital sebagai partner bisnis manajemen di career plan. Dia sudah harus bisa menjual kebijakan manajemen tentang career plan ini, dia mau yang model vertikal atau horizontal. Kalau yang model vertikal, umumnya itu jabatan-jabatan spesialis. Umumnya ya, spesialis. Tapi kalau yang career horizontal, umumnya multi skill. Nah, biasanya hasrat karyawan ini, tadi kan kita ada potret, ada karyawan yang star, ada karyawan yang problematika, ada karyawan yang performanya masih kurang, atau kemampuan masih kurang. Di career horizontal, biasanya kita mengkayakan karyawan kita itu dengan persyaratan rotasi. Contoh nih, orang baru bisa naik jabatan dari supervisor atau pelaksana lah, paling bawah aja lah. Pelaksana atau supervisor. Supervisor naik ke asisten manajer atau manajer sekalipun. Misalkan gitu, kalau ada di 3 level ya. Supervisor, asisten manajer, manajer. Promosi bisa dilakukan apabila dia sudah memenuhi 2 tempat yang berbeda minimal. Misalkan. Nah, ini untuk apa 2 persyaratan ini di career plan? Supaya orang mempunyai keterbukaan karirnya, tidak hanya di satu tempat. Kalau dia sudah bergerak di tempat lain, ya, bisa ini simetris atau diasimetris ya, similar atau diasimilar divisinya, itu dibuatkan semacam kebijakan oleh manajemen yang ini merupakan godokan dari human capital. Dia harus bisa membaca itu. Kenapa? Kecenderungan atasan apabila memiliki staff yang bagus, dia akan mengkeep karyawan tersebut atau staffnya tersebut untuk tidak pindah ke divisi lain. Ini sudah semacam naturalnya leader. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kategori. Tapi banyaknya, kenapa mereka ingin mempertahankan ini? Karena mereka menginginkan tidak ada kekacauan pekerjaan di divisi saya, kata gitu. Supaya anak-anak saya tuh bisa saya handalkan. Begitu pindah, dia agak panik. Kenapa? Dia akan menciptakan orang baru lagi, yang skillnya bisa harus mirip, makan waktu lagi. Bagi mereka, ini pekerjaannya melelahkan. Tapi bagi human capital, ini membantu secara strategik bisnis mendapatkan kandidat-kandidat internal yang mumpuni untuk dijadikan program promosi bagi mereka, karirnya bagi mereka. Nah, sehingga kebijakan yang diambil adalah memaksa. Nah, kalau manajemen itu kan sifatnya memaksa ya Pak, kebijakan-kebijakan harus dijalankan. Oleh karena itu, human capital harus bisa menjual ide bahwa untuk memecah problematika karir bawah ini bisa bergerak ke atas, maka dibuatlah semacam kebijakan career plan. Untuk contoh salah satu contoh karir horizontal, bahwa dia minimal berada di 2 tempat yang berbeda di bawahnya sebelum dia naik ke atas. Hal ini memberikan motivasi bagi karyawan untuk meminta kepada atasannya bahwa saya ingin berkembang di perusahaan ini, maka saya sudah cukup di job saya sekarang, saya minta dipindahkan di job lain supaya saya punya pengkayaan kompetensi, sehingga saya mempunyai kesempatan karir di atas di 2 tempat yang berbeda juga. Akhirnya begitu sebagai kandidat. Ini bicaranya belum ada eksekusi, tapi kandidatnya itu sudah. Sehingga motivasi karyawan yang kaya seperti ini, sehingga akan menuju banyak karyawan yang tadinya tidak mampu, karena dia sudah mampu di satu tempat, gitu ya, sudah mahir, dia boleh dikatakan starnya di tempat itu. Kita ciptakan dia menjadi akan belajar, jadi tidak mampu di tempat lain, tapi dia masih mau. Itulah di drill, di coach, sehingga dia akan masuk ke dan star lagi di tempat yang baru, sehingga dia menjadi kandidat-kandidat star di 2 tempat yang berbeda. Nah, ini praktek di lapangan yang sering-sering tidak disadari oleh human capital team, sehingga career plan ini dibebaskan begitu saja, terserah aktivasinya si masing-masing leader di line management. Sehingga banyak sekali division A yang aktif, division B yang tidak aktif gitu. Ini sayang sekali kalau nggak diikat dalam suatu kebijakan di manajemen. Itu bicara career plan. Saya tidak singgung career vertikal, karena vertikal kita semua tahu itu silo ya. Sifatnya silo, sifatnya tuh langsung. Tetapi begitu dia masuk ke the manager level, maka yang spesialis ini akan menjadi multi talent. Harus tidak spesialis dia. Dia bisa, kalau udah manajemen tingkat atas kan berarti dia sudah harus multi, bukan lagi spesialis. Kemudian berikutnya yang ke-5 atau ke-6 itu compensation and benefit. Nah, di sini terkadang tim human capital melihat kalau perusahaan tersebut ada struktur penggajian yang sudah standar, yang digarap hanya kenaikan inflasi saja. Ya. Sehingga apa? Sehingga compensation benefit di perusahaan itu tidak menarik si karyawan-karyawan star untuk stay nanti. Nah, ini penting. Kenapa? Compensation benefit pada dasarnya adalah untuk meng-attract, untuk meretain, dan untuk memotivate. Ini tiga hal dasar. Kalau attract itu adalah untuk yang dari luar masuk ke dalam. Meretain untuk internal di dalam, untuk promosi ke atas lebih bagus. Kemudian untuk memotivasi bahwa dia akan menuju kepada posisi-posisi di atasnya dengan standarisasi compensation yang bagus, dengan benefit yang bagus. Nah, kadang-kadang ini dijadikan standar baku saja, tidak melihat perkembangan. Namun dunia sekarang, katanya, dengan gaji yang sekarang beredar, membuat perusahaan itu fixed cost-nya tinggi. Alasan manajemen begitu. Sehingga compensation benefit itu jangan dijadi PR dulu untuk diubah-ubah. Padahal, kalau kita lihat, compensation benefit ini menjadi motivate orang untuk berkarya. Ya, maupun untuk attract orang-orang bagus dari luar masuk ke dalam apabila kita menginginkan adanya replacement tenaga bagus. Ya. Nah, itu common lah. Tetapi intinya orang human capital harus berani mengatakan bahwa compensation benefit kita harus kita evaluasi. Evaluasi itu bisa
Tidak mesti harus naik loh Pak, evaluasi itu. Menciptakan benefit-benefit lain yang menjadi daya tarik yang selama ini tidak bisa dimunculkan, gitu ya. Itu bicara benefit. Compensation sendiri standarisasinya apakah dia stagnasi atau dia statis? Tidak juga, karena dilihat dari compensation yang ada sekarang. Saya masuk dulu ke berikutnya. Nah, kalau ini filosofi remunerasi kita udah tahu semua ya, 3P ya. Ini kan pay for position, pay for person, pay for performance, ini udah biasa kita temukan di compensation benefit. Saya tidak bahas ini secara detail. Nah, sekarang yang marah justru ini Pak, dunia sekarang, industrial relation. Dulu orang menganggap industrial relation itu adalah ya udah kalau memang tidak suka keluar saja atau gampang dipecat. Kalau sekarang ini industrial relation itu problematikanya ternyata banyak problem yang muncul di karyawan-karyawan di tim kerja kita itu karena pengelolaan line manajemennya itu tidak inline dengan apa yang distandarisasikan penanganan sumber daya manusianya oleh tim human capital. Makanya di bisnis partner, human capital sekali lagi saya katakan harus berperan aktif sebagai internal consultant baik di manpower planning maupun yang lain kita bahas maupun di industrial relation. Jangan punya konotasi bahwa udah kalau ada masalah kita kasih saja ke lawyer. Selesai sudah sidang PHI, sidang MA, ya maka Abu selesai sudah berapa bayarnya atau kalau kita menang kita bisa saving segala macam. No, itu bayar lawyernya udah mahal. Kalau kita hitung bayar lawyer sama dengan mengalihkan tuntutan karyawan yang di PHI atau di MA, sebenarnya pengeluaran perusahaan sama saja di situ. Dikeluarkannya untuk si lawyer. Pengalaman saya juga begitu. Tapi kalau kita sudah lakukan internal consultant, menciptakan consultant terhadap industrial relation yang ada di perusahaan, di mana kita hand in hand dengan lini management, itu bisa meminimize biaya-biaya yang tidak terduga ini. Gitu. Kita kalau perusahaan yang berharap gitu. Kalau orang yang bermasalah, silakan aja lah dia kalau nggak nyaman dia keluar kok. Makanya kita tinggal ciptakan aja suasana tidak nyaman kerja. Itu yang sering-sering terjadi seperti itu. Ya kan? Ada benarnya, ada juga tidaknya. Kita nggak bisa bilang itu salah semuanya. Ya? Karena kita tahu, misalkan Bahar ini orang yang tadinya masuk di kuadran start, misalkan lah ya. Dia jadi problem di industrial relation apabila saya tidak diberikan kesempatan challenging dalam pekerjaan. Saya masuk di butuh konseling. Di konseling pun tidak dilakukan. Maka lama-kelamaan dia masuk di deadwood. Orang semua sudah berkembang, dia sudah tidak berkembang, dia sudah semakin tidak tahu, dia sudah semakin tidak mau. Nah saya Baharudin yang tadinya orang start, lama-kelamaan jadi deadwood. Jadi orang yang harus dibuang. Nah orang yang dibuang, saya berapa tahun bergerak dari start ke deadwood, tidak dihitung, itu waste of money-nya itu udah berapa tuh? Kos saya itu udah berapa? Ya kan? Akhirnya saya bertahan untuk tidak keluar, tetap gaji dibayar segala macamnya. Itu waste of money lagi. Nah, itu yang kalau penanganan industrial relation-nya tidak hand in hand dengan line management. Seolah-olah sederhana aja. Nanti kalau bermasalah udah tinggal buat suasana tidak nyaman. Tapi biaya untuk tidak nyamanan itu lebih besar juga dari biaya gaji yang dia dibayar oleh perusahaan. Kenapa? Sudah tidak optimal lagi, tidak bisa diutilize. Tapi biaya kita tetap diberikan pada orang tersebut dan dia tidak akan keluar. Kalau dia model kayak saya, misalnya stubborn gitu ya, saya biarin aja kekuatan gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan. Jadi memberikan kondisi tidak nyaman pun itu bukan solusi. Tapi ada perusahaan menemukan orang yang diberikan ketidaknyamanan kerja dengan sendirinya keluar. Tapi kan kita tidak bisa mengeneralisir kondisi itu terjadi untuk semua orang. Itu harus sekali lagi dipotret dari 4 kuadran tadi. Kalau kita sudah potret 4 kuadran, minimal kita sudah bisa memetakan mana problem industrial relation yang akan muncul di dalam 4 kuadran tersebut. Jadi antisipasinya lebih awal. Kemudian setelah itu yang terakhir yang ke-8 itu pension and pension. Kalau pensiun kita tahu semua lah. Ini pada saat usia sudah orang tersebut pensiun di suatu perusahaan. Terakhir. Tapi bicara pension itu bicara pengakhiran. Bicara pengakhiran kadang-kadang perusahaan dengan orang yang baik-baik itu berhitung. Saya mempensiunkan dini, misalnya pensiun dini, pension itu mempensiun dini, saya hitung lebih baik saya pensiunkan dini dengan beberapa orang, kemudian saya bisa saving money di dalam biaya ke depan. Jadi pensiun dini itu bukan berarti kita hitung biaya yang keluar tahun ini ya Pak. Kalau tahun ini jelas pasti lebih besar. Tapi saving yang dicapai adalah dengan pensiun dini kita bisa lebih efisien pembiayaan kita tahun ke depan dan tahun berikutnya kita hitung dengan pendapatan kita di perusahaan yang lebih baik ke depannya. Kalau orang-orang tersebut kita ganti dengan orang-orang yang masih segar. Itu masih segar bukan berarti posisi dia yang sudah di manajer, gantinya dengan orang segar yang dari luar, bisa juga dari internal dari bawah untuk kita gantikan. Sehingga bisa termotivasi, sehingga biaya kita nggak terlalu besar, tetapi efisiensi kita bisa dapatkan dengan optimalisasi omset. Itu kira-kira sharing pagi hari ini Pak Putra. Oke, thank you Coach. Ini kita buka sesi tanya jawab kalau gitu ya. Teman yang ingin bertanya bisa ada sesi tanya jawab sekarang. Ini kalau di chat udah saya cek ada Pak Waskito ya Mas Alfon ya. Saya coba bacakan dulu. Izin bertanya. Hambatan apa saja di perusahaan secara umum yang membuat HC sulit untuk berperan strategis, Coach? Oke, satu-satu ya. Siap. Lanjut. Okay. Tadi sudah kita singgung di atas waktu di awal bahwa kalau kita memilih strategi partner, maka sharing kita, keterlibatan kita itu 50-50 dengan line manager. Sehingga manajemen melihat kita pantas untuk dijadikan partner mereka, gitu ya. Nah, hambatan yang terjadi tadi saya singgung. Pertama, saya bagi Bahar selaku leadernya Human Capital sama timnya Human Capital. Baharnya sama tim melihat pesimis, belum apa-apa udah pesimis, ini hambatan yang terjadi, sehingga nggak mau belajar banyak. Atau Bahar dan timnya sudah belajar bagaimana untuk menjadi business partner, tapi nggak terjual-jual tuh ide kompetensinya itu nggak terjual oleh manajemen. Berarti problematikanya tuh bagaimana mendelivery
kompetensi kita. Bagaimana tanda kutip kita menjual diri orang human capital yang pantas berpartner dengan tim manajemen. Itu ya, hambatannya di situ satu. Yang kedua, Bahar sudah maju, timnya nggak maju. Gitu ya. Berarti yang kita harus PR-nya adalah bangun timnya dulu. Baru kita jual tim kita dan tim kita jual. Ya. Yang ketiga, apatis atau menganggap bahwa memang kita adalah orang kedua, bukan orang pertama. Kalau sudah disuruh maju, kita grogi duluan. Sehingga tidak terjuallah kompetensi kita. Tidak terjuallah dalam tanda kutip diri kita. Hambatan-hambatan itu yang sering terjadi. Oleh karena itu, saran saya dengan pengalaman saya, berani malu lah. Kalau kita merasa, kita misalkan gini, masuk di satu perusahaan yang sudah tercipta. Gitu ya, bahwa human capital team ini dianggap orang kedua. Kita masuk ingin membuat satu perubahan. Maka, kita melebur di dalam tim human capital kita. Kita, istilahnya kalau orang Jawa bilang, naik gedek ya, istilahnya. Tampangnya kita malu aja, ya kan? Bahwa nggak usah malu-maluin, tapi kita jangan minder untuk bahwa kita ini adalah orang kedua ingin menjadi orang pertama. Caranya apa? Ya udah, kita sebagai lead itu bisa menjual diri kita, kompetensi kita mampu, kita tahu line bisnisnya seperti apa, kita tahu problem mereka line bisnis atau line manajemen seperti apa, sehingga kita tahu visi dan misi perusahaan, sehingga disitulah kita jual diri kita tanda kutip, jual diri kita untuk pantas diperhitungkan sebagai bisnis partnernya manajemen. Itu kira-kira untuk pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Putra. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Waskito. Om Bimo lagi. Silakan Om Bimo. Silakan. Wah ini keren nih Om Bahar nih. Itu ya. Ini kita ke ini Om, ke recruitment selection Om. Oh ya. Ya, sepanjang pengetahuan Om kan ini sangat sulit bagi kita perusahaan itu untuk mendapatkan kandidat yang ngefit dengan budaya perusahaan Om. Kira-kira seperti apa Om? Karena kan gini Om, di lapangan itu kadang IPK-nya tinggi Om, bagus gitu. Ya. Tapi begitu kita melihat kandidatnya, kita melihat secara fisik itu kita udah nggak selera Om. Apalagi pada saat kita ngobrol gitu kan, wawancara kan, tambah hilang lagi nih. Nah, kadang-kadang dari sudah kita seleksi jadi 15-10 kita tidak menemukan satu pun yang ngefit gitu, Om. Terutama di sales gitu kan. Ya. Nah, ini kan direkrut pagi, siang hilang. Ya, jadi kita udah berusaha gitu ya buat memberikan semacam kesempatan lah gitu. Tapi yang mirip-mirip dekat-dekat nilai yang itu agak sulit Om. Kira-kira seperti apa Om trik dan tipsnya Om? Pengalaman saya untuk mengatasi problematika ini beberapa pendekatan saya lakukan. Tapi yang saya kebetulan di perusahaan tempat saya kerja, pendekatan yang satu ini menjawab permasalahan mirip dengan Om Bimo tadi. Ya kan? Begitu rekrut kandidatnya kualifikasi kurang. Banyak tanda kutip kata teman-teman tim garbage, tim marketing ini banyak garbage-nya daripada dagingnya gitu ya. Jadi seleksinya tidak masuk. Terus akhirnya saya buat semacam program, kalau sekarang istilahnya magang ya, yang sekarang lagi dibangun oleh pemerintah, program magang. Karena pada dasarnya, kalau kita menginginkan kultur kerja kita di perusahaan kita fit dengan kandidat-kandidat di luar, yang notabene-nya baik dia pengalaman maupun tidak berpengalaman, kan tidak bisa 100% kultur kita itu dicerna oleh mereka, keinginan kita dicerna, gitu ya, kultur kerja. Atau target kita memang cara kerja kita tuh benar-benar kerja yang membutuhkan kualifikasi yang fighting spiritnya itu tinggi, gitu ya. Kan belum bisa kita cari secara kualifikasi real. Maka kami buat semacam, bukan magang namanya, kami buat semacam program, namanya sih training, tapi sebenarnya itu adalah selection itu. Jadi sebelum kita putuskan dia untuk ditarik sebagai calon kandidat kita, ya, saya buatkan program magang itu antara 3 sampai 6 bulan. Ya. Dia kita kasih target-target, juga kita kasih semua kultur kerja kita diimplementasikan ke mereka, disosialisasikan. Selama 6 bulan dievaluasi, maka di situ meminimize orang yang tadi kita ambil dari depan, banyak terbuang. Dengan program ini, alhamdulillah saya dapatkan hampir 85% stay. Saya tarik akhirnya. Kenapa? Dia sudah mengetahui kultur kerja kita. Gitu. Tapi biaya yang kita keluarkan, saya kan hitung. Saya keluarkan biaya rekrutmen sama saya gaji, bukan gaji istilahnya ya. Upah operasional istilahnya kalau nama pun bisa bebas. Uang kompensasi yang saya berikan mereka selama 6 bulan, saya hitung. Ini mirip-mirip. Daripada saya capek cari orang buang, mendingan saya jaring mereka, dapat 85%, langsung saya jadiin dia kandidat karyawan, kontrak basis. Nah, ternyata ini membuat informasi keluar lebih bagus. Kenapa? Si orang-orang yang saya sedang godok, dia memberikan informasi kepada rekan-rekan kerja lainnya. Di sini lain loh. Mungkin banyak perusahaan yang lakukan ini. Tetapi cara perhitungannya saya nggak tahu. Tapi saya berhitung benar. Pengalaman saya buang rekrutmen seperti yang Om Bimo tadi mengatakan, biayanya berapa sama saya lakukan semacam magang. Kerja praktek di tempat saya, namanya training program, untuk program selection sebenarnya. Kita deal sama mereka untuk program selection. Dan dia mau. Gitu ya. Akhirnya saya dapat 85%. Memang ada yang terbuang. Tapi minimal, saya sudah nanamin mereka kultur kerja yang utama. Maka ini inline nih, dengan yang pengalaman saya berinteraksi dengan Toyota mengatakan, make people first, then product. Itu benar tuh. Berarti digodok dulu orang-orang ini. Gitu. Baru akan kita dapatkan. Itu kira-kira Om Bimo, pengalaman saya yang dari beberapa pendekatan, sehingga saya dapatkan, kebetulan perusahaan tempat saya kerja cocok dengan model yang saya terapkan ini. Gitu. Akhirnya kami terapkan. Karena bisa saja model saya tidak cocok dengan tempat perusahaannya Om Bimo misalkan gitu ya. Tapi bisa dicari beberapa alternatif. Tapi pengalaman saya di situ Pak. Sehingga ini bisa dihitung kok. Berapa orang yang saya masuk ke dalam program training, sehingga target saya 85, harus saya lakukan apa. Nah disitulah saya hand in hand dengan line management. Dengan divisinya sales and marketing, saya kerjasama sama mereka terlibat, mereka juga membimbing anak-anak ini terasa dibimbing, dia malas keluar Pak malah Pak. Jadi dia harus bersungguh-sungguh untuk lulus dalam program 6 bulan itu. Dia malas lagi cari, kenapa? Dia udah tahu, di sini compensation benefit-nya terjaga. Dia sudah punya.
kultur kerjanya bagus. Karena 6 bulan dia merasakan environment work-nya bagus, work environment-nya bagus segala macam. Dia malas keluar. Nah, yang gugur itu yang benar-benar fail benar. Itu kira Om Bimo. prakteknya Itu dalam program itu apakah ada porsinya Om? Ada porsi learning and training juga yang kita berikan? Betul. Kita sosialisasi kultur terutama, kultur kita 2. Satu kita di kelas. Jadi gini, kalau mereka di sales, saya bawain mereka itu nanti di sore hari. Biasanya sore mereka harus balik ke kantor kan, untuk evaluasi harian kan. Waktu balik ke kantor, kita isi yang namanya kultur, sosialisasi kultur, internalisasi kultur. Tapi kalau pagi agak susah karena mereka berpikirnya saya harus keluar. Tapi kalau udah keluar masuk, ternyata itu efektif di sore hari saya lakukan itu. Jadi kelas sore hari, pagi sudah mulai di lapangan. Jadi gini, kita kasih sore hari, besoknya mereka praktekkan di lapangan. Kita kasih sore hari, besok mereka praktek di lapangan. Terus begitu, dievaluasi. Memang itu yang disebut dengan mau capek apa enggak nih tim human capital. Di situ. Itu Terus, Om Om, kira-kira. Ya, terus Om, kalau untuk supervisor up Om, kira-kira kalau menurut Om, porsinya Om, apakah kalau kita merekrut itu atau kita misalnya ambil dari Wah. perusahaan sebelah, apakah kita harus mulai tes dari awal lagi atau kita cukup porsi interviewnya yang kita gedein Om? Apakah kita harus apakah kita harus ikutin lagi psikotes misalnya untuk melihat ini atau cukup dengan penguatan di pola pikir, mindset dan strateginya dia Om? Gimana kira-kira? Kalau levelnya sudah supervisor ke atas, ini kan banyak kalangan teman-teman bilang psikotes nggak perlu. Pak, kalau psikotes dibilang nggak perlu karena dia sudah pengalaman kerja, sebenarnya 2 kutub yang berbeda, Pak. Psikotes itu untuk melihat yang tidak terlihat. Yang tadi kan knowledge sama skill di atas ya. Yang tadi gambar yang gunung-gunung es. Psikotes itu untuk melihat potensi dia yang di bawah itu, Om. Jadi, yang psikotes tetap aja dilakukan, tinggal si tim human capital berbicara dengan lembaga psikotes ini, psikologi ini, harus clear yang mau dites yang mana. Orang sales itu majority yang mau kita dalemin yang mana, ya, itu satu. Yang kedua, kalau tetangga sebelah itu industrinya sama, berarti knowledge and skill-nya ada sama dong. Kalau dia supervisor level, gitu ya. Tapi kalau dia misalkan yang tadi kultur kerja, budaya kerja pasti berbeda. Nah, itu tetap harus kita berikan training kepada mereka ya dengan program. Nah, yang terakhir, kalau di mereka itu kita wawancara tetap lakukan namanya deep interview, wawancara pendalaman. Karena mereka sudah pasti pengalaman sales sudah. Untuk orang supervisor, untuk orang asisten manajer atau manajer dia sudah berpengalaman sebagai supervisor. Artinya deep interview digunakan untuk evidence apakah omongan dia itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu disebut dengan interview, pendalaman interview. Jadi interview tidak sekedar knowledge dasar saja, tetapi apa yang dia sudah kerjakan dan apa problem yang dia bisa hadapi kalau pekerjaan itu dia hadapi. Problem. Itu deep interview. Jadi interviewnya deep interview aja kalau untuk level supervisor ke atas, tapi psikotes tetap dijalankan karena itu psikotes untuk melihat potensi yang terjadi, kecenderungan yang terjadi di diri mereka sendiri. Yang kita belum tahu. Itu kira-kira Om Bimo. Ya Om, tapi ada juga seperti ini di kondisi di lapangan Om. Begitu kita psikotes, secara intelektual dia tidak masuk Om. Tapi begitu kita deep interview, wah ini bisa boleh dikasih kesempatan ini. Ini kan kalau misalnya dia sudah berumur di atas 30, itu kan kadang-kadang apakah ada secara intelektual dia penurunan atau gimana tuh Om? Kalau dari hasil psikotesnya dia ternyata secara intelektual tidak seperti yang kita harapkan. Wah ini kayak ngomongnya ini beda nih sama apa yang tertulis gitu kan. Kira-kira itu kita terima apa enggak nih Om? Kira-kira seperti itu gimana Om? Ini psikotes, hasil psikotes. Ini mohon maaf ya kalau para psikolog yang ada di forum ini mungkin mudah-mudahan ya berbeda pandangan boleh ya, tapi mudah-mudahan ini sama pandangan kita. Jadi psikotes itu tidak, nah sekali lagi ya, kalau kita kasih job qualification yang benar kepada lembaga, ya, insya Allah mendekati kemiripan dengan apa yang kita inginkan. Yang repotnya, kita kasih job qualification apa adanya, tapi kita minta orang yang bagus gitu ya. Jadi psikolog bingung kadang-kadang. Ini saya kasih potret, jadi sehingga psikolog akan menggunakan standar pengukuran yang sudah biasa mereka lakukan. Bisa-bisa mereka membandingkan ini dengan perusahaan sejenis atau yang lain gitu ya. Makanya kita job qualification harus benar-benar clear. Ini pengalaman saya diskusi sama para psikolog di lembaga psikologi. Harus clear. Yang kedua, kalau dinyatakan tidak, menurut mereka, menurut hasil psikologi, tidak disarankan, tapi perusahaan menganggap ini masih bagus, itu catatan sebenarnya. Silakan perusahaan menerima, tapi dengan catatan, realize bahwa ada potret dari psikotes yang menyatakan A, B, dan C faktornya. Kalau nanti ditemukan, umumnya ditemukan setelah dia bekerja. Waktu wawancara di interviewnya bagus. Begitu dia bekerja di lapangan, ditemukan apa yang dipotret oleh para psikolog di psikotes. Potret A, potret B, potret C. Itu pengalaman saya Om Bimo. Jadi waktu kita di interview, kita mengatakan, ini bagus. Ya, begitu di lapangan. Saya tidak mengeneralisir ya, tapi saya punya pengalaman. Begitu apa yang disebut dengan hasil psikotesnya, ketemunya pada saat di lapangan sekian bulan, sekian tahun, ketemu tuh yang namanya undersea, yang di bawah itu nggak kelihatan, benar-benar ketemu di situ. Itulah pengalaman yang saya. Jadi hati-hati. Yang penting, Bapak kalau mau terima di luar dari saran dari psikotes hasilnya, Bapak ada catatan di situ. Yang kedua, Bapak yakinkan job qualification yang diminta oleh Bapak itu clear dengan para psikolog yang ada di psikotes di lembaga tersebut. Itu kira-kira saran saya. Oke. Clear ya Om Bimo? Ini ada yang Om Tritan ini. Dalaman lagi boleh lah Om Bimo. Kapan kita punya waktu ya. Oke. Thank you Om Bimo. Om Tritan, tadi udah angkat tangan, silakan Pak Tritan. Pak Baharudin, saya ini kan, kita ini lagi memikirkan beberapa dengan partner, otomatis kami banyak kerja dengan partner ya. Seberapa cost yang harus ada, seberapa penting, saya lebih terlambat. Saya selalu ngomong, ayo kita mulai rekrut, mulai dari awal, pakai human capital, HR yang bagus dan sebagainya. Cuma karena startup ini kan selalu memikirkan cost di awal, gitu ya.
ini yang menjadi, saya kata bahas dari bahasa dulu, itu seberapa besar perusahaan itu biasanya rata-rata kebiasaan itu sudah memikirkan human capital. Jangan sampai menjadi yang tadi dibahas, waduh jadi pemadam kebakaran kan, udah mulai Ya. rekrut orang, udah mulai ini. Nah, paling dia memang tahu jawaban di awal, gitu ya. Cuman sejujurnya memang cost, ya. Bagaimana kita mengakali itu dan cost, itu yang pertama. Yang kedua, saya cenderung memang psikotes dan dari teman-teman human capital atau HR, itu kan saya pernah sekali ya jengkel sama orang HR ya. Seberapa intens saya sebagai pemilik usaha, visi misi perusahaan, corporate culture saya udah jelaskan harus begini, dan dia nggak capai, maaf ya, gaji cukup besar, tapi nggak capai sesuai yang kita minta. Terus dia jadi gini, Pak, kalau saya tahu otaknya Pak, saya tahu visi misinya, saya jadi pengusahanya, saya nggak jadi tim HRD, sekali saya jadi bosnya kayak gitu. Nah, saya mikir nggak gampang Pak, dari tim HR atau ini kita perusahaan ini. Nah, bagaimana strategi kita sebagai business owner, kita bisa sharing dengan tim-tim seperti ini gitu. Saya tahu ini penting, tetapi bagaimana sih ngakalinya? Kira-kira itu Pak, ini curhat. Boleh ya. Ya, jadi pertanyaan ada dua. Nanti coba kalau saya lupa ingat. Yang pertama itu kan sebagai perusahaan startup memang kita akui pasti biaya yang dia pikirkan. Karena yang dia inginkan adalah startup ini benar-benar pasarnya atau marketnya dulu yang digrab sama mereka. Gitu ya. Sehingga untuk mengeluarkan biaya itu dia mikir. Karena ini jangka panjang durasi, karena masih baru. Kalau yang sudah besar ya itu biayanya masih bisa di-cover. Nah, saya pengalaman beberapa startup ini Pak. Ternyata yang Bapak keluhkan tadi itu di awal, mungkin Bapak di awal karena belum masuk ya kalau tadi ngomongnya ya. Itu pada saat analisa beban kerja. Nah, ini dia Pak. Ternyata mereka sadar bahwa analisa beban kerja kan tidak satu pekerjaan satu orang. Kalau startup apalagi. Berarti startup ini membutuhkan analisa beban kerja. Yang dimana nanti hasilnya begini. Satu orang punya multi skill. Itu harapan ownernya startup begitu. Pengalaman saya. Pak, saya jangan banyakin orang Pak dibuat beban kerja. Nah, Bapak maunya seperti apa? Fungsinya ini. Berarti dia dikerjakan oleh satu orang. Kenapa? Kalau dia dikerjakan 2 orang, maka belum optimal kapasitas atau orang untuk menghabiskan waktunya untuk bekerja tersebut. Makanya jadi multi skill. Caranya gimana multi skill? Berarti orang tersebut harus diajarin. Ya siapa yang mengajarin? Yang orang ngerti proses bisnis. Siapa yang ngerti proses bisnis? Owner. Berarti saya. Nah, Bapak kan menginginkan efisiensi biaya. Ya, berarti mau tidak mau, owner yang tadi nggak ngajarin orang, harus ngajarin orang, saya bilang. Ini sambil bercanda ya. Akhirnya dia mengatakan, oh iya juga, saya harus berinisiasi untuk ngajarin orang. Karena Bapak ingin multi skill. Karena orang tidak ada yang siap dengan startup yang multi skill. Sedikit, saya bilang. Itu hanya orang-orang pengalaman di multi skill. Di startup. Saya punya banyak beberapa komunitas. Dia memang pekerjaannya khusus bekerja untuk perusahaan-perusahaan startup. Itu hebatnya Pak sekarang Pak. Anak-anak muda, dia bekerja untuk perusahaan startup. Kenapa? Dia ngejar multi skillnya Pak. Ada di antara mereka ternyata akhirnya punya usaha sendiri. Kenapa? Dia sudah ngerti bagaimana melakukan proses bisnis. Di startup itu untuk belajar cukup mas. Jangan dianggap tidak ada orang untuk di multi skill. Ternyata banyak juga yang berkeinginan seperti itu. Jadi Pak, memang di startup mau tidak mau efisiensi biaya itu menjadi concern si owner. Gitu ya. Berarti kita harus mendidik orang yang untuk multi skill. Dia bisa kerjain apa saja yang ada di perusahaan startup tersebut. Tentunya tidak satu orang semua pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang dia harus lakukan. Kita pilih-pilih nanti berdasarkan fungsi saja. Fungsinya dia satu lini pekerjaan, satu lini dari A to Z, kita jadiin satu wilayah pekerjaan. Itu dimiliki dikerjakan oleh beberapa orang yang sedikit, tidak hanya setiap posisi. Itu satu, ya Pak. Yang kedua, benar bahwa penting untuk orang HR atau orang human capital apapun. Tadi Bapak berkeluh kesah bahwa untuk cari orang HR yang saya terangkan tadi tidak banyak. Benar, karena saya komunitas orang HR. Saya juga lama juga berkecimpung di sini. Bukan berarti saya mempromosikan diri. Waktu masih the youngest generation, saya orang yang tidak pernah tahu pulang rumah. Mohon maaf, jangan ditiru. Kenapa? Saya ngejar kompetensi. Saya ngejar kompetensi yang saya bicarakan ini adalah apa yang experience saya. Jadi memang orang human resource, kalau saya masuk ke dalam satu industri, saya memimpin, sudah ada tim human resources atau human capital. Saya bilang dulu sama tim saya, kamu siap untuk kerja sama saya? 1, muntah-muntah. 2, tipes. Yang enak-enak saya terangin dulu. Ketiga, tidak pandang waktu. Lembur kamu saya bayar, tapi optimal. Saya bilang gitu. Siap dengan itu? Kalau nggak siap, tolong jangan ganggu saya dulu. Yang mau ikut saya garanti akan menjadi orang yang diperhitungkan dalam dunia HR. Ikut saya, nanti ada yang akan menikmati. Memang ada dua tipe seperti itu Pak. Mau tidak mau kita declare. Oleh karena itu, memang sulit juga cari orang-orang yang tahu, mau ngulik, mau kerja keras, mau berpikir dalam terhadap perusahaan. Seolah-olah, jadi gini, saya didiknya begini. Anda jadi orang human capital. Anda bahkan jadi karyawan profesional sekalipun, mau orang marketing, mau orang apa. Anda harus punya pemikiran seperti owner. Owner mikirnya apa? Omset dapat, biaya minim. Itu dulu tuh, yang 2 hal ini nih, yang dipegang. Jadi Anda harus masuk dunia itu. Kalau Anda tidak empati dengan dunia itu, maka Anda kapanpun Anda akan jadi karyawan, mohon maaf, tanda kutip pelaksana saja. Gitu. Tapi kalau Anda mau jadi profesional human capital, Anda harus bisa empati atau mempunyai pikiran seperti layaknya owner. Akan jadi pelit, harus jadi pelit. Akan jadi sangat cerewet, akan jadi sangat cerewet. Karena itu adalah watak-watak dari owner. Nah, itulah yang harus dicari model seperti itu. Sulit tapi ada Pak. Gitu aja. Sulit tapi ada. Gitu kira-kira Pak Tirtan. 2 hal yang saya cari. Rebutan, sulit tapi ada. Nah, itu menarik Pak. Keren, makanya Pak Tirtan, saya tadi sudah sebutkan, saya akan membangun memediasi atau membuka platform yang bareng apa tadi itu Pak Putra. Itu ada salah satunya itu Pak. Mereka bisa dialog sama saya langsung, baik DM maupun mereka itu sudah kerja semua. Nanti mereka biasa banyaknya itu di malam hari pulang kerja, mereka diskusi sama saya.
Saya jadi kayak kalong lagi, Pak. Dulunya saya kerja sampai kalong, sekarang tuanya juga saya kerja sampai kalong. Cuma siangnya agak santai. Malamnya saya kayak kalong. Karena melayani mereka, Pak. Karena bagi saya, human capital atau karyawan yang profesional yang mempunyai jiwa ownership itu, Pak, itu memang harus dibentuk. Tidak bisa kita lepaskan di sekolah, harus dibentuk. Nah, saya terpanggil untuk itu, makanya saya bentuk platform bareng Bapak tadi. Mudah-mudahan itu menjadi kontribusi, salah satu kontribusi kecil saya lah untuk dunia human capital atau dunia bisnis perusahaan yang menuju ke 2035. Itu kira-kira Pak Tirtan dan Pak Putra. Oke. Dijawab Bang Tritan. Bang Tritan jawab ya. Aman. Izin bertanya Pak Bahar. Ya, silakan. Tadi kan ada matriks tuh ya, yang Gartner nih versinya Pak Bahar. Kalau di kami ini ada satu personil yang levelnya manajerial, dia tidak mempunyai anggota tim, dia langsung direct reporting ke manajemen, berada di posisi mau tapi tidak mampu. Jadi Mampu. Saya. coaching. Mau tapi tidak mampu. Oke, coaching. Ya, dan situasinya adalah beliau ini sudah di coaching terus secara konsisten, tapi tetap melakukan kesalahan yang sama berulang dan merugikan baik itu internal maupun yang fatal adalah krusial ketika eksternal ya, klien seperti itu. Dan beliau juga sudah menyadari bahwa saya memang butuh coaching, tapi setelah di coaching, aduh saya nggak improve nih. Apakah saya tidak menambah value ke perusahaan? Sebenarnya tidak, dia sudah menyadari. Tapi twistnya adalah dia tidak meninggal perusahaan. Jadi dia tetap mau di sini dan alhasil ya selama ini performa tidak baik, ibaratnya dia tidak efektif, tapi tetap kami melakukan kompensasi. Dan apa jadi kalau menurut Pak Bahar dalam situasi scenario ini usulan untuk si karyawan ini? Oke. Situasi tersebut. Terima kasih. Levelnya manajerial ya, Pak? Level manajerial dan report to board. Oke, baik. Terlepas dari background-nya apapun ya, karena saya kan harus dalaminya secara fisik ya. Terlepas dari background apapun, dari informasinya Pak Didi, kalau dilihat yang bersangkutan kan seolah-olah dia tidak mampu, jadi harus di-coach. Setelah di-coaching, ternyata nggak bergerak juga nih kemampuannya. Sebenarnya kalau sudah begitu, sebenarnya dia tidak mampu. Gitu. Dia tidak mampu dan tidak mau. Dia geser loh sebenarnya nih. Karena kalau orang mau di coach, itu pasti dia bergerak itu nanti. Jadi mampu. Karena dia tidak mampu terus, sebenarnya mau dia itu hanya di bawah fitur saja. Mohon maaf nih. Jadi sebenarnya kategori dia itu bergerak dari sini, sebenarnya dia aslinya di sini sebenarnya. Kalau kita lihat ya, secara nggak langsung dia aslinya di sini. Kalau di sini memang inilah tempat-tempat program namanya right sizing itu terjadi awalnya di sini dulu nih. Orang-orang yang ada di sini kan, mau tidak mau Pak, karena mau dikasih apapun kalau informasi dari Pak Didi, terlepas dari latar belakang segala macam, dia masuk kategori ini. Kalau kami bilang kategori ini masuk ke dalam right sizing. Ini harus cepat-cepat supaya tidak terjadi embrio-embrio lainnya yang melihat. Karena umumnya kalau ada embrio seperti itu, yang lainnya bisa ngikut. Baik yang mau start ngikut tuh Pak, yang mampu ngikut tuh Pak nanti Pak. Khawatir kita seperti itu. Jadi sebenarnya potret itu kalau kita pancing begini, potretnya adalah potret yang tidak mau dan tidak mampu. Gitu loh. Apalagi Bapak udah berkali-kali di coach saya itu sebenarnya tidak mau Pak. Makanya dia seolah mau. Itu kira-kira Pak Didi. Jadi dia masuk ke program prestasi. Siap. Ya. Thank you. Terima kasih. Oke Pak Putra silakan. Oke, thank you Om Didi, pertanyaannya luar biasa. Dan kadang-kadang kita, ya itu tadi ada faktor tega nggak teganya ya Coach ya. Ini kan bicara waktu, dan lama-lama tadinya sebel jadi super sebel dan lain-lain, ya tunggu waktu aja. Ya. Jadi kadang-kadang keputusan yang tepat pun harusnya bisa ditentukan dengan kondisi apapun. Oke, sekali lagi teman-teman, event ini free alias gratis, namun jika teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat seperti yang di kiri, kemudian e-material yang tadi isinya daging semua, kemudian ada 2 e-book yang related ke topik kita di pagi hari ini, amar rekaman, mungkin tadi sempat keluar atau tadi kayak Bung Tritan agak telat masuk, bisa menonton langsung dari awal kembali, ada rekamannya, ada sedikit investasi ya sebesar Rp150.000 saja ya. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo atau Mas Alfon untuk memiliki 4 item yang tertera di atas tersebut. Oke. Nah, ini 2 e-booknya, teman-teman bisa peroleh 2 e-book ini sekaligus. Yang suka baca e-book silakan ya untuk menambah ilmunya yang luar biasa. Nah, tak ada gading yang tak retak, kita butuh masukan dan inputan dari teman-teman semua. Tolong sedikit foto barcode-nya, ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab sedikit dalam rangka kami untuk bisa improve ke depannya ya. Ini sedikit evaluasi mengenai webinar kita hari ini. Yang baru tahu mengenai NQA dan ingin tahu apa itu NQA, silakan foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan terkoneksi ke semua sosial media NQA. Di sana ada rekaman-rekaman juga ya, video-video rekaman terkait dengan event-event kita. Silakan belajar ya, bisa self learning juga, dan ada juga tulisan-tulisan terkini mengenai standarisasi khususnya ya. Ingin tahu tinggal foto barcode-nya dan bergabung di beberapa sosial media yang ada. Oke, hanya satu yang kita infokan. Terima kasih teman-teman udah ikut semua, luar biasa. Oke teman-teman, tolong dibuka videonya, kita foto bersama dulu dengan coach kita yang luar biasa, Coach Bahar. Teman-teman yang bisa buka video, silakan. Terima kasih Mbak Yuli, Pak Teguh, Bro Titan, Mbak Agrifter. Oke, siapa lagi nih? Oke, Pak Sahrul, thank you. Kita foto bersama ya, kasih senyum terbaiknya, saya hitung. 1, 2, 3, tahan. Oke, sekali lagi saya ulang. 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan agar Coach Bahar sehat selalu dan bisa memberikan masukan dan inputan kita sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat semua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.